Ini lagi 40, berarti lagi 20 lah. 60 kita mulai dah Bapak Ibu ya. Oke. Saya sapa dulu teman-teman saya ini. Oke. Pak Joni Gede Setiawan, apa kabar Pak Joni? Di-unmute dulu Pak Joni. Oke, luar biasa ini pembesar desa Sudahajinya ini. Makasih Pak Budi. Oke, bagaimana usahanya Pak Dei? Perjalanan travelnya bagaimana, turisnya ramai? Mantap, ya. Oke, istirahat, ada corona. Oh ya, ada corona. Oke. Saya hari ini pakai 2 layar ya, 2 kamera. Jadi kalau ada gangguan biar kelihatan. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita akan mulai saja, lagi 5 menit. Jadi kita menunggu rekan-rekan. Nah, untuk sesi pertama saya akan pandu Ibu Bapak untuk yang namanya bagaimana cara melaksanakan dan menuntaskan tugas kedua kemarin. Karena kemarin banyak yang japri, saya mengalami masalah seperti ini, bagaimana caranya nanti saya akan tampilkan seperti apa. Jadi saya menunggu, ini baru 40. Oke, silakan Ibu Bapak, silakan join. Peserta baru masuk 40 orang. Ya Ibu Bapak, kita mulai saja karena ini sudah menunjukkan pukul 9 lebih 10 menit. Jadi sambil jalan kita akan menunggu rekan-rekan yang lain untuk masuk. Kemungkinan karena gangguan karena gangguan sinyal atau lainnya. Jadi kita sambil jalan. Baiklah, selamat pagi semua. Saya senang sekali dengan Ibu Bapak hari ini pada hari Rebo tanggal 23 Desember tahun 2020. Nah, pada sesi hari ketiga ini saya Pak Komang Budiannya selaku pendamping Google Master Trainer Ibu Bapak wilayah Sukesade dan Sawan, dengan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, kami buka kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dulu. Mari Ibu Bapak kita berdoa sebentar, hanya menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kegiatan hari ini kita berlaksana dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih rekan-rekan. Untuk hari ini yang pertama saya sapa dulu. Ya, untuk hari ini
saya sudah record Pak. Jadi saya sudah record dua sistem ini. Yang pertama memakai YouTube. Kalau Ibu Bapak like channel saya, nanti akan ada live streaming dari saya. Jadi saya punya channel YouTube itu namanya Bali Melajah dengan subscriber sudah 2.300 orang. Dan itu sudah dimonetize oleh pihak Google. Jadi itu jika Ibu Bapak mengalami kendala, gangguan jaringan, silakan streaming di YouTube saya, channel YouTube saya yang namanya Bali Melajah. Ya, itu bisa di live streaming, tonton di sana. Nah, yang kedua saya juga sudah merecord. Nah, untuk sesi awal ini, karena materi hari ini sangat padat, yang pertama adalah saya ingin memandu rekan-rekan untuk bagaimana cara menyelesaikan tugas kemarin. Ya, tugas kemarin. Tugasnya cuma 3, screenshot Google Form, Google Slide, sama Google Docs. Nah, saya akan paparkan seperti apa sih caranya. Oke, saya izin share screen, Bu Bapak. Oke. Kode rapatnya ada di sana Bu ya, di Google Classroom-nya ada. Jadi silakan kalau ada yang masih kebingungan mencari link untuk Google Meet-nya. Oke. Nah, saya akan share screen tentang seperti apa sih membuat tugasnya itu. Oke, saya izin share screen. Kalau mungkin Bu Supratmini mohon bantuan kalau layarnya belum tampil Bu ya. Oke. Nah, saya akan masuk ke tugas Ibu Bapak yang kemarin di hari kedua. Oke. Caranya adalah Ibu masuk ke ini. Meeting hari kedua, yaitu tugas hari kedua. Nah, di sini Ibu Bapak di tugas hari kedua ini itu sudah 23 orang menyelesaikan, 3 sudah saya nilai, 41 saya tugaskan belum mengumpulkan ini. Nah, di sini di tugas ini ada panduan. Panduan yang pertama adalah untuk membuat docs. Ya. Ini docs-nya. Yang pertama seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya gampang sekali, Bapak. Saya hapus saja semuanya ini ya. Saya hapus ini. Oke. Saya hapus semuanya. Oke. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, Ibu lihat panduan tugas doc yang ini. Ini diklik Bu ya. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama diminta adalah tempat wisata. Oke, silakan bebas apa saja. Silakan cari tempat wisata, klik ini explore. Yang di bawah ini ada tulisan explore Bu ya, itu diklik. Oke. Itu diklik explore. Kemudian cari tempat wisata yang ada di daerah Ibu Bapak. Contohnya saya Buddhist Temple. Oke. Buddhist Temple. Buddhist Monastery ya. Ini kalau daerah Banjar. Oke, Banjar. Buddhist Monastery Banjar ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bu. Nah, yang pertama kita diminta adalah foto. Kita klik image. Image ini artinya gambar Bu ya, gambar. Ini diklik Bu. Oke. Ini diklik. Nah, yang mana yang Buddhist Monastery yang yang ini. Sudah, nanti akan muncul gambar Buddhist Monastery. Ini bisa diperkecil tampilannya dengan menarik seperti ini. Oke. Tarik seperti ini. Buddhist Monastery. Oke. Nah, di sini hak cipta sudah dilindungi Bu. Kalau kita melihat mengklik gambar ini, kita tahu dari mana siswa kita itu mendapat gambar ini. Ini dari Wikipedia. Ya. Kemudian yang kedua, disuruh mengisi kutipan tentang gambar ini. Contohnya tentang ini Buddhist Monastery atau Wihara Buddha. Kita kembali ke web, Bu. Ke web. Nah, di web ini itu coba lihat penjelas di samping-sampingnya ini. Penjelasan Wihara Buddha, Wihara Buddha.
di samping pojoknya ini ada nggak tulisan keep as footnote? Ada nggak tulisan itu? Kelihatan Bu? Ada kelihatan. Nah, itu diklik Bu ya, diklik. Nah, nanti otomatis ada keluar angka 1 seperti ini, nanti di bawah ada tulisan begini. Oh, otomatis Bu. Ya, otomatis dia akan keluar seperti ini. Ya, Ibu Bapak. Oke. Jadi gampang sekali. Kalau Ibu Bapak mau nambah lagi citation, oke, yang di bawah diklik lagi. Ada lagi tumbuh, muncul lagi citation kedua, gampang Bu. Jadi ini untuk membuat kutipan kalau Ibu Bapak menyusun yang namanya karya ilmiah, makalah. Otomatis Bu di sini ada citationnya. Oke, gini. Contoh yang ketiga. Oke, saya mau tambahkan 3 citation atau kutipan Bu ya. Ketiga, nanti otomatis muncul di bawah Bu. Oke, saya tambah keempat, muncul lagi, tambah kelima, muncul lagi, ya seperti itu. Gampang kan? Bisa Bu ya? Oke, gampang. Nah, sekarang selanjutnya menambahkan teks penjelas tentang wihara Buddha. Ini close saja dulu Bu ya. Close saja explore-nya. Nah, caranya adalah tambahkan teks penjelas, kita klik lagi explore, kita klik wihara Budanya, oke. Atau di sini klik ada wihara Buddha. Oke, wihara Buddha seperti itu. Nah, kita klik aja gininya ini teksnya ini wihara Buddha ini. Oke. Wihara Buddha. Nah, kita ambil teksnya ini. Oke, seperti ini. Copy paste ya, seperti ini. Salin kita taruh di sini di docs-nya. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diperkecil Bu ya. Kalau tulisannya terlalu besar kita bisa kecilkan. Ya seperti ini. Oke, kita bisa. Selesai dah tugas Ibu. 5 kurang dari 1 menit udah selesai Bu. Bu Nur Fadilah sangat bahagia sekali Bu Nur. Ya, kalau Ibu Bapak ingin memberikan komen, komen kepada tugas ini, klik aja di sini. Ini ada 2 add comment, ada saran pengeditan. Ini diklik. Kalau Ibu Bapak mau memberikan komen, klik komen. Berikan komen ya. Oke, contohnya, wah, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Contohnya begini, excellent, seperti ini, excellent, ya. Seperti ini, berikan komen. Nah, seperti itu, boleh, ya. Oke, nah, kalau mau diedit silakan, boleh, ya, Bu Bapak. Kalau mau disarankan untuk mengedit, klik suggest edit di sini. Oke, suggest edit, ya. Sarankan untuk mengedit seperti ini. Oke, kasih komen lagi atau apa namanya di CC, artinya dicolek lah si pembuatnya. Contohnya ini kayaknya ada perbaikan, kesalahan contohnya seperti ini. Mohon diperbaiki. Oke, isi aja tanda ini Bu. Tanda AF itu Bu ya. Nanti kasih ini contohnya saya ke Agus Primarta. Saya seperti ini. Oke, Agus tolong diperbaiki ini, berikan dia tugas. Klik assign itu tugas. Selesai dah Bu. Nah, terus tugasnya ini di mana di bawah tugas Google Docs-nya ini kalau Ibu Bapak sudah selesai, ini di screenshot Bu ya. Oke, ini di screenshot. Oke, saya perkecil dulu tampilannya. Oke, ini di screenshot. Caranya screenshot adalah Nah, caranya gampang. Ibu di pojok kanan laptopnya ada tombol print SC. Itu diklik Bu, print SC. PRT SC itu diklik ya. Nah, setelah itu kemana? Bawa ke sini Bu. Di sini. Nah, Ibu klik dulu ini. View assignment. Ini diklik Bu. View assignment-nya. Oke, ini diklik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Oke, saya ini karena saya pinjam dulu akunnya siapa ya kemarin. Nah, seperti ini. Nanti Ibu caranya mengirimkan tugas, Ibu klik ini. Ini klik, udah. Nah, ini kan saya kasih contoh kemarin. Nah, print screen layar ini
print screen, ayatnya screenshot layar ini, Ibu bawa ke sini. Nah, ke sini. Ini bawa ke sini. Udah. Oke. Nah, contohnya ini saya hapus ya. Nah, ini di sini bawah. Oke. Selesai dah untuk tugas doknya. Oke. Bisa kan Bu ya? Ini tugas doknya sudah selesai. Oke, kalau isi keterangan boleh Bu ya. Isi keterangan. Screenshot tugas dok. Screenshot tugas dok. Bagaimana Bu? Ada yang punya masalah untuk tugas pertama dulu, screenshot tugas doknya? Bu Ulandari bagaimana? Ada masalah? Tidak? Oke. Ya. Gampang Bu ya? Ada, silakan bertanya Ibu. Untuk penjelasnya harus bahasa Inggris, Pak Nge? Iya, apa Bu? Mohon maaf. Untuk teks penjelasnya harus bahasa Inggris, Pak. Oh, bebas Bu, bebas. Ini hanya contoh aja Bu Widiani nggih. Nggih, Pak. Boleh. Bener. Ya, nggih, silakan Ibu berkreasi. Jadi penilaiannya juga di sana berkreasi dan ketepatan Bu nggih. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke tugas ini. Mohon maaf Pak Made Arjani kalau saya terlalu cepat Bu nggih, Pak Made. Oke, kalau sudah Google Doc-nya, saya lanjut ke tugas Google Slide-nya. Nah, tugas Google Slide-nya. Saya tutup dulu tugas Google Doc-nya ini. Oke, Bu. Nah. Oke. Nah. Oke, ini udah ya, Bu ya. Oke. Saya simpan dulu nih contoh tugas Doc-nya. Oke. Oke, ya saya tutup aja ini. Karena ini Mas, oke. Selanjutnya adalah ini tugas slide ya, tugas slide. Oke, tugas slide. Ini tugas slide-nya ini. Nah, di mana bisa melihat contoh tugas slide? Nah, di bawah itu ada tulisan ini. Tugas hari kedua. Di bawahnya contoh tugas slide. Ini diklik Bu ya. Ini diklik. Nanti akan muncul contoh tugas slide. Nah, Ibu, Bapak diminta mencari dua gambar, bebas Bu ya. Bebas gambar apa saja. Bebas gambar siapa saja. Iya. Oke. Bebas gambar apa saja. Nah, ini new slide di bawah. Oke, saya kasih contoh seperti apa. Cari dua gambar. Cari dua gambar. Di mana dicari gambarnya? Di tempat yang kosong ini ada di bawah. Ada tulisan explore, sama Bu, explore, ini diklik, cari gambar binatang apa saja Bu ya, binatang, contohnya saya suka dengan lumba-lumba, saya seperti aja pesut, nah, oke, pesut, nanti keluar gambar pesut, oke, pesut, nah, seperti itu satu. Izin Bapak, linknya mana Pak? Di sini tidak kelihatan Pak, saya minta Pak. Link apa Pak? Untuk yang dibuka di sana bisa dibuka di sini. Ya. Di Google Doc Pak, di Google Doc, di sana Google Classroom ada Pak, di Google Classroom ada linknya Pak ya. Bapak udah masuk Google Classroom? Sudah ini. Nah, di sana lihat di sana Pak ya, tugas Classroom-nya, coba lihat meeting materi 2, ketemu Mbak? Meeting materi kedua, ketemu Pak di Google Classroom? Iya. Nah, di sana ada tulisan tugas hari kedua, ketemu Bapak? Belum Bapak, belum. Oh, belum. Oke, Bapak sudah masuk Google Classroom nggak? Sudah Pak, baru ini. Oh, baru. Oke. Lihat materi meeting kedua, lihat tugas hari kedua tentang Google Docs. Nah, di sana ada contoh-contohnya Pak ya. Yang kita lanjut tadi itu contoh tugas Google Docs, sekarang contoh tugas Google Slide. Nah, ini diklik, contoh tugas-tugas Google Slide-nya ini, mohon maaf kalau saya cepat Bu. Contoh tugas Google Slide ini diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tugas Google Slide-nya itu Bapak Ibu diminta mencari dua foto. Ya, foto apa saja, foto binatang silakan terserah. Oke. Peset kemudian saya minta gambar apa namanya burung. Oke, burung siapa ini ya? Oke, burung. Saya gambar dua, yaitu gambar burung ya. Gambar burung. Oke, cukup gambar dua burung aja. Burung sama gini. Pesut Pak. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Nah,
Oke, selanjutnya adalah berikan tugas komentar, klik tombol komentar, dan klik email siapa saja temennya, lalu klik assign. Nah, artinya begini, setelah ini gambar video ini selesai, dua gambar ini Bapak isi, oke. Nah, seperti ini, Bapak berikan tugas komentar ya. Nah, caranya memberikan tugas komentar, oke. Oke, nah di sini di atas ada tulisan komentar, boleh Pak ya? Oke, di sini juga boleh, di atas juga boleh. Nah, ada tulisan komen, nah itu diklik ya. Oke, saya ada di bawah ya. Ini diklik komen. Nah, saya kasih ini. Wah, gambar tugas gambarnya sangat bagus. Bagus. Oke, Ibu isi atau Bapak isi tulisan tanda @ ini Pak, @. Nah, ketik tanda @. Nanti muncul email siswanya. Nanti Ibu Bapak kan siswanya diberikan akun juga Bu ya, akun. Nanti secara otomatis akunnya akan muncul di sini seperti ini. Ya, akun. Nah, siapa yang ditugaskan? Contohnya saya kasih tugas ke Pak Agus saja. Oke, Pak Agus Primata. Oke. Setelah itu klik assign. Ini klik assign. Assign itu hanya ditugaskan. Ya. Terus ini di assign. Oke, ya. Seperti itu. Ya. Ini tugas ini itu di screenshot. Nah, ini saya sudah tugaskan ke Pak Agus. Nah, gambar ini Ibu Bapak screenshot di screen layar namanya, PRTSC namanya ya, tombolnya di keyboard itu diklik. Lalu dibawa ke sini, tugas screenshotnya itu di bawah itu, nanti akan muncul seperti ini. Oke, Google Docs tadi sudah selesai. Oke, di screenshot. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah gini, gambar. Nah, ini contohnya di atas. Sekarang lanjut di sini. Di sini kita pastekan Bu, pastekan. Artinya di copy paste di sana. Nah, di sini. Oke. Ini diperkecil bisa seperti ini caranya. Diperkecil. Oke. Tugas Google Slide. Oke. Dah selesai Bu. Selesai dah tugas kedua. 1 menit udah selesai. Ada yang mau bertanya? Pak Wijaya mau bertanya? Ini tugas Google Slide-nya sangat sederhana. Jadi seperti ini. Isi assignment, klik komen. Oke, Bu Loh Widiani ada pertanyaan Bu Loh? Silakan Bu Loh. Silakan Bu Loh bertanya. Di unmute aja Bu. Ya. Nah, saya itu Pak Komang. Ya. Kemarin kan saya sudah ngirim tugas, tapi yang di komennya itu masih salah, bisa diperbaiki. Oh, bisa sekali. Klik batalkan serahkan itu, klik batalkan serahkan. Oh gitu. Iya, ini Bu, Ibu bisa melaksanakan penugasan ke siswa itu kalau siswa merasa mereka batalkan boleh. Jadi enak sekali kalau Ibu Bapak memberikan tugas di sini ke anak-anak seperti ini. Jadi itulah tugas luar biasa kalau lancar internetnya, jaringan internet lancar itu akan pemberian tugas seperti ini di Google Slide, Google Doc itu sangat keren sekali Bu, sangat keren sekali. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lo. Ada yang lagi bertanya sebelum saya lanjut ke tugas ketiga? Izin Bapak sebelum lanjut, saya belum masuk kelas ternyata Bapak. Oh iya, oke. Bapak untuk belum masuk kelas saya kasih dah ininya, link kelasnya Pak ya. Nanti ambil di sana Pak ya, di di grup ya Pak ya. Oke, grup. Oke. Di grup utama Pak ya? Di grup utama Sawan Sawan Banjarnya. Bapak udah masuk Sawan Banjar? Belum ternyata ya Banjar. Belum masuk Pak ya? Iya. Oke. Bapak dari sekolah mana Pak? 5 Temukus Pak. Oh, Temukus. Coba tanya ke teman-temannya Pak, WA grupnya Pak ya. WA grupnya. Teman-temannya. Yang dari Temukus berarti banyak. Oke. Jadi Bapak biar tidak ketinggalan sekali. Oke, saya kasih link grup grup
Untuk ininya nanti tolong diserahkan siapa yang mengetahui bapaknya, tolong diserahkan linknya itu. Saya udah kirimkan di grup. Oke, itu sudah grup chat WA-nya. Terima kasih Bapak. Nggih, sama-sama. Oke, saya akan ke tugas ketiga, yaitu adalah membuat Google Form. Nah, ini saya klik yang ketiga. Oke, ketiga ini diklik. Oke, diklik. Diklik nanti akan muncul. Nah, di sini Ibu Bapak buat dulu survei boleh. Kemarin Pak Agus ada, Pak saya mau buat survei boleh. Pak saya mau membuat kuis boleh. Yang penting Ibu Bapak bisa mengaplikasikan ini. Ibu Bapak bisa membuat soal ada gambar dan soal ada video. Itu sebenarnya tujuannya. Yang di sini buat 2 saja Pak, jangan banyak-banyak. Yang pertama soal berisi gambar, Ibu Bapak sudah jadikan kuis. Sudah jadikan kuis. Nah, ingat untuk menjadikan kuis, Ibu Bapak klik gear-nya ini. Gear setting-nya ini, klik quizzes, itu dijadikan make a quiz. Nah, ini boleh dihilangkan, boleh diisi, boleh. Miss question artinya pertanyaan yang tidak dijawab, bisa dilihat oleh siswa. Correct answer, pertanyaan yang benar, bisa dilihat oleh siswa. Point value, artinya nilai yang jumlah nilai, bobot nilai untuk masing-masing soal dilihat oleh siswa, boleh. Nah, oke, ini save. Nah, setelah itu Bapak buat pertanyaan seperti ini, kan udah kemarin saya paparkan bagaimana cara membuat soalnya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, seperti ini. Oke, caranya, oke, saya hapus dulu ini. Oke, saya hapus dulu ini. Nah, oke. Ibu, karena ini pertanyaan tentang multiple choice, ya buat pertanyaannya pilihan di sini Bu ya, multiple choice, add question, multiple choice, ya multiple choice ya. Oke, multiple choice. Ini multiple choice, artinya pilihan ganda. Contohnya, perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar. Oke. Di sini Ibu klik di sini ada tanda gambar ini Bu nih. Oke, gambar. Oke, di sini Ibu Bapak cari gambar di Google Image aja cari Pak. Contohnya gambar apa ular. Apa namanya? Ular. Ular ya, ular. Oke. Ini nanti ada gambar ular. Oke, diklik aja ini. Oke. Nggak usah cari gambar lalu disimpan, nggak usah Pak, otomatis dia ada di search itu. Nah, dikasihlah pertanyaannya, perhatikan gambar. Oke. Gambar apakah ini? Nah, seperti ini. Gambar apakah ini? Soalnya nggak usah ribet-ribet Pak, karena ini juga latihan. Gambar apakah di bawah ini? Seperti ini. Oke, contohnya ular, api, kerbau, apa namanya, cacing, nah, seperti itu. Nah, untuk jadikan ini kuis, kan udah diklik di sini setting. Nah, selanjutnya kita berikan kunci dulu. Ini jawabannya Pak ular. Oke, kunci sudah. Kemudian kalau isi Bu Bapak isi feedback artinya tanggapan respon boleh. Kalau jawaban salah, maaf jawaban Anda salah. Salah. Kalau correct answer, keren, jawaban Anda benar. Nah, seperti inilah. Oke, sip. Nah, selanjutnya adalah Ibu Bapak harus kasih poin ini. Poinnya berapa? Oke. Poinnya adalah contohnya 50. Oke. Nah, nanti kalau sudah ada tambahan poin, di atas juga ada tambahan poin. Seperti ini. Nah, oke, done. Klik done. Nah, oke, ini kita sudah selesai membuat gambar, soal bergambar. Selanjutnya kita membuat soal video, add question. Kemudian, nah sebelumnya di sini Bapak pilih video dulu, add video, klik add video, ya, klik add video. Add video ini diklik Ibu Bapak, jadi seperti ini add video diklik. Nah videonya cari di YouTube langsung Bu. Jadi seperti ini, contohnya saya cari tentang pesut. Oke, pesut. Nah, pesut videonya tentang pesut, yaitu binatang pesut. Nah, jadi akan dicarikan secara otomatis oleh YouTube seperti ini. Ya, oke, ini agak lambat. Oke, lumba-lumba lah, lumba. Oke, nanti akan dicarikan secara otomatis oleh ini lumba-lumba.
Oke, klik aja ini lumba-lumbanya. Oke. Nah, nanti akan ada muncul perhatikan video. Oke, perhatikan video. Ya, seperti ini. Ya, perhatikan video. Nah, selanjutnya buat pertanyaan di bawah. Oke. Video di atas tentang hewan apa? Oke, seperti itu. Tentang hewan apa? Ya, tentang hewan apa? Oke, lumba-lumba, tikus, ikan, lalu paus, seperti itu. Nah, ini klik require, artinya wajib dijawab, kemudian klik answer key untuk memberikan kunci jawaban. Lumba-lumba, kasih poin 50. Oke, nanti akan berubah menjadi penambahan nilai ini. Oke. Nah, setelah itu klik done. Nah, done. Oke, seperti ini. Nah, jadi oke. Jadi seperti itu Bapak. Oke, ini ada yang berkolaborasi juga. Oke, terima kasih kalau sudah berkolaborasi. Seperti ini, Pak. Jadi apa namanya? Ya bagus sekali sih. Nah, selanjutnya bagaimana? Ini di send, Bu. Send. Kemudian copy, sekali lagi ini dikirim. Yang Ibu Bapak kirimkan itu linknya ini dikirim copy. Nah, kemudian bawa ke tugas screenshotnya ini di bagian ini. Nah, di sini. Oke. Nah, ini udah ada yang mengisi. Oke, seperti ini. Nah, linknya ini diisi. Oke, selesai dah. Oke, selesai. Selesai dah tugas Ibu Bapak. Sebenarnya saya kasih juga tugas selanjutnya yaitu screenshot layar Google Meet dengan wajah Anda atau bersama orang lain. Nah, ini sudah bisa Ibu. Oke, ya. Seperti ini screenshot, Bu, bukan tangkap layar. Jangan pakai kamera begini, Bu. Ya, tapi tangkap screenshot ya, screenshot. Nah, seperti ini. Ya, tapi ini saya tidak isi kemarin karena cukup 3 saja. Tapi kalau ada yang sampai menambahkan tugas 2-nya ini berisi gambar screenshot menggunakan Google Meet, keren, luar biasa. Ada yang bisa, silakan. Boleh tambahkan ini di bawah ini, ditambah link Google Form-nya ini, Ibu Bapak tambahkan gambar screenshot wajah ketika menggunakan Google Meet. Ada pertanyaan untuk tugas 2 Ibu Bapak sebelum saya melanjutkan ke materi hari ketiga. Nah, kalau sudah selesai, Ibu Bapak nanti sudah kumpul itu, nanti Bapak di sini ada tulisan serahkan, Bu, ya. Serahkan, oke. Serahkan. Oke, saya cek dulu ini beberapa yang sudah. Nah, oke, saya ini seperti Bu Bu Cahyani ini ya. Beliau sudah serahkan, jadi saya nilai 100 seperti ini ya, oke. Udah, oke. Jadi seperti ini, Bu. Nanti saya kasih nilainya gampang. Cara penilaian gampang sekali. Saya pakai ini aja. Bapaknya kok pakai ini? Bagaimana cara buatnya? Nanti saya akan buatkan caranya. Oke. Jadi Bapak setelah ini selesai, langsung serahkan, Pak. Ya, ada tombol serahkan di pojok kiri. Oke. Karena saya belum jadi peserta, ini tidak ada tulisan tombol serahkan. Oke, Ibu Bapak peserta, ada pertanyaan untuk tugas kedua ini sebelum saya lanjut ke materi hari ketiga. Bagaimana lanjut, Ibu Bapak? Silakan unmute, lanjut atau masih ada yang belum dipahami? Bu Nur Fadilah bagaimana? Bu Wulandari, Pak Gusti Putu Swastike, Pak Agus Primarta, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Apa lanjut? Pak Komang, mohon tanya. Ya. Nggih, Bapak, silakan, Pak. Pak Komang, ini kan terus terang saya katakan kemarin juga begitu mengikuti, sinyal juga ya kurang bagus. Baru tadi saya ikuti, ini sudah setengah saya ikuti, sudah muncul di layar. Jadi kalau bisa pakai istilah tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya yang sudah bisa dia suruh untuk mengajarkan ke temannya atau kelompok-kelompok tertentu, adakan tatap muka sehingga lebih gini. Kalau saya akui kalau generasi muda ya, guru-guru yang sekelas Pak Komang kayaknya udah hafal betul. Ya, kemudian seperti saya sendiri
Ini Iya. apes banget ini dari kemarin juga saya ikuti. Wah, malah kita belajar lah, tambah bingung lagi ini gitu. Benar. Saya sama. Benar, semua Pak Cening. Inilah Iya. tujuan sekarang pelatihan hari ini sebenarnya diminta oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng itu mohon dikirim peserta yang mampu mengimbaskan ke teman-temannya di sekolah. Seperti itu perintahnya, Pak. Oke, terima kasih Om. Oke, terima kasih Pak Cening. Nanti kalau Pak Cening mengalami masalah, bisa tanya ke rekan-rekan sekolah lain yang lebih mampu, Pak. Karena saya keterbatasan waktu, karena setelah ini saya sebenarnya habis mengampu di Papua, Pak, lanjut ke Buleleng. Setelah itu minggu depan saya harus mengampu guru-guru SMA se-Buleleng. Gitu, Pak. Ya. Dengan tutor sebaya ini Pak Mamang, dengan adanya tutor sebaya nanti mungkin dari dinas ada prakarsa, ini turun ke sini, ini turun ke sini. Setiap SD dikunjungi, otomatis ada waktu 1 hari atau 2 hari kita upayakan seperti itu, otomatis kayaknya program ini luar biasa, bisa sukses kok. Gitu. Ya, kami akan sampaikan besok semua Pak Cening. Oke, Bapak kayaknya kepala sekolah Pak. Nanti saya kita sampaikan ke Bapak Kadis Pak Astike, dan Pak Astike hanya punya inisiasi sebenarnya ini Pak. Inisiasi kabupaten lain belum Pak, baru Kabupaten Buleleng yang punya inisiasi. Oke, nanti akan disampaikan. Terima kasih Pak kepala sekolah Pak Cening. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sesi inti kegiatan ketiga. Untuk sesi inti kegiatan ketiga, Ibu Bapak akan dilatih 3 materi. Yang pertama adalah menggunakan Gmail, mengelola Gmail. Ibu Bapak coba buka sekarang Gmail-nya, Gmail yang lama, email pribadinya, email pribadi yang lama. Masih ingat nggak passwordnya? Jangan akun belajarnya, karena akun belajarnya masih kosong. Akun belajarnya masih kosong. Jadi coba Gmail pribadinya, kita pakai latihan itu, ya. Yang kedua adalah Ibu Bapak menggunakan Google Calendar. Yang ketiga terakhir membuat Google Classroom yang menarik. Sekali lagi Google Classroom yang menarik. Semua orang bisa menggunakan Google Classroom, tapi bagaimana cara supaya rapi dan menarik, itu paling penting. Nah, yang pertama kita lanjut ke ini. Bagaimana cara mengelola Gmail? Nah, Ibu Bapak, coba masuk Google Classroom. Di sana ada tulisan tryout praktek 3. Tryout praktek 3. Itu kita pakai panduan untuk menggunakan Gmail. Nah, saya tidak pakai semua, Pak, tapi beberapa saja, karena perintah dari pusat itu adalah supaya guru se-Indonesia itu paham cara mengelola Gmail. Itu aja sebenarnya, mengelola Gmail. Apa sih Gmail? Gmail itu adalah layanan perpesanan milik dari Google. Namun Gmail ini sifatnya pribadi, itu hanya kalau tidak aktif 2 tahun sudah dinonaktifkan oleh Google secara otomatis, Pak. Jadi kalau Ibu Bapak punya akun belajar ini, itu kalau dipakai dia akan selamanya aktif. Ya. Nah, sekarang saya izin share screen dulu. Saya akan bagikan bagaimana cara mengelola Gmail. Nah, oke Ibu Bapak, sekarang saya akan bagikan bagaimana cara mengelola Gmail. Ibu Bapak masuk ke Gmail. Gmail ketik aja di sini Gmail. Gmail login. Gmail. Oke, sekarang coba masuk ke Gmail Ibu Bapak masing-masing. Nah, di Google ketik Gmail. Ya, Gmail. Oke, setelah itu klik Gmail. Nah, sekarang Ibu Bapak masuk ke email Ibu Bapak. Oke, Ibu masuk ke Gmail-nya. Ya, saya masuk ke Gmail saya dulu yang pribadi. Oke, yang pribadi ya. Oke, yang pribadi. Oke. Oke, yang pribadi masuk, nanti akan diarahkan ke Gmail yang pribadi. Ya, ini pakai autentifikasi 2. Oke. Nah, nanti akan diarahkan ke Gmail Ibu Bapak. Nah, di sini Ibu Bapak
yang hari ketiga inilah mengelola Gmail. Nah, bagaimana cara mengelola Gmail? Kalau Ibu Bapak mengelola Gmail, itu biasanya seperti ini tampilannya. Tampilan Gmail Ibu Bapak akan muncul seperti ini. Ya. Oke, saya hilangkan dulu ininya ya. Biasanya Ibu Bapak tampilan Gmail-nya itu akan seperti, saya hilangkan dulu. Nah, biasanya tampilan Gmail Ibu Bapak kan muncul seperti ini. Oke, coba buka Gmail pribadi Ibu Bapak. Gmail Ibu Bapak ya. Oke, sudah muncul seperti ini Ibu Bapak. Oke. Nah, bagian hari ini kita belajar bagaimana cara mengelola Gmail kita ini supaya dia itu lebih menarik dan mudah diatur. Yang pertama adalah bagaimana cara mengkelompokkan di sana. Coba lihat di tryout praktek 3 itu bagaimana cara mengkelompokkan Gmail kita itu supaya terkategori 5, yaitu utama, sosial, promosi, kemudian forum. Caranya adalah, sekali lagi caranya adalah Ibu Bapak klik ini, gear di atas ini, setelan ini diklik. Ibu Bapak sudah lihat setelan di Gmail-nya Ibu Bapak. Ini diklik, nanti lihat ini. Nah, Ibu Bapak bisa mengubah latar belakang Gmail-nya ini supaya menarik tampilannya. Di sini ada tema, Pak. Tema. Oke, kita lihat semua tema. Oke, saya ingin temanya apa? Ibu Bapak tinggal pilih aja temanya. Temanya seperti apa? Oh, saya ingin temanya ini. Nah, ini. Simpan. Nanti dia akan berubah seperti ini, Pak, temanya. Berubah dia. Bagus sekali, Pak. Kalau mau ngubah tema yang lain, boleh, silakan. Oke. Saya ingin temanya, yang inilah, yang bulat inilah. Oke, temanya saya yang ini. Klik, nanti akan berubah. Indah sekali, Pak, jadinya tampilan Gmail Ibu Bapak. Bisa kan Ibu Bapak mengikuti? Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengkelompokkan Gmail ini supaya terurut menjadi 5 kategori. Kita klik setelan, kemudian klik lihat semua setelan. Lihat semua setelan. Itu diklik. Oke, lihat semua setelan. Oke. Nah, lihat semua setelan. Di sini Ibu Bapak, di sini di bagian umum itu bisa mengubah bahasa. Bahasa tampilan Gmail kalau masih dalam bahasa Inggris, ubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, boleh. Nah, kemudian ukuran maksimum halaman berapa, periode pembatasan ini Ibu Bapak silakan sesuaikan sendiri ya. Oke, sesuaikan sendiri. Oke, bisa Ibu Bapak. Nah, ubah ikon bisa. Kalau Ibu Bapak isi tanda tangan boleh? Boleh, Pak. Ibu Bapak kalau mau isi tanda tangan Gmail email Ibu Bapak, boleh. Isi aja tanda tangannya di sini. Buat baru, klik atau tanda nama saja boleh. Contohnya ini. Komang Budiani seperti ini. Ah, ini nanti keluar kalau tanda tangannya seperti ini. Atau berupa gambar boleh, silakan. Oke, seperti itu. Ya. Oke, simpan perubahan. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah Ibu Bapak mengkategorikan. Juga klik lihat semua setelan. Nah, klik kotak masuk. Ini kotak masuk diklik. Kotak masuk. Nah, kotak masuk diklik, itu sekarang dicentang-centang semua. Sosial, promosi, update. Itu diklik, Pak. Diklik, kemudian simpan perubahan. Oke. Nah, nanti otomatis dibagi menjadi 5. Utama, sosial, promosi, update, forum. Oke. Sekali lagi saya ulangi caranya. Caranya adalah Ibu Bapak klik setelan, lihat semua setelan, kemudian klik kotak masuk, kemudian ini dicentang. Oke, ini centang ulang saya. Oke, centang, kemudian tarik di bawah. Oke. Simpan. Nah, seperti itu. Ya. Nanti akan muncul seperti ini. Utama itu artinya email-email yang utama masuk ke sini. Kalau Ibu Bapak itu menggunakan emailnya untuk daftar Facebook, Instagram, itu YouTube itu akan muncul di sini.
Promosi itu kalau ada iklan-iklan masuk ke sini. Update itu kalau ada informasi terkini datang, maksudnya ke sini. Forum ini artinya kalau ibu bapak menggunakan Google Chat itu muncul di sini. Google Chat ini kayak WA Pak, jadi Google itu punya namanya Google Chat. Oke, Google Chat namanya ya. Oke, di sini saya tidak diminta untuk memaparkan tentang Google Chat. Nah, selanjutnya ibu bapak adalah bagaimana cara memindahkan. Ini kayaknya info tentang promosi nih, yang ini nih. Saya ingin pindahkan ini menjadi promosi. Ini ibu bapak klik dulu. Sekali lagi, ini kalau ada ibu bapak merasa bahwa salah satu emailnya itu berhubungan dengan hal promosi sosial itu bisa dipindahkan Bu ya. Ini diklik, udah. Kemudian ada tulisan pindahkan ke atau klik kanan boleh. Pindahkan ke. Silakan pindahkan ke. Saya ingin pindahkan ini ke promosi. Nah, nanti dia otomatis akan pindah ke promosi. Seperti itu. Oke, promosi pindah ya. Jadi dia akan tidak muncul lagi. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi pesan berbintang. Apa sih tujuan pesan berbintang itu? Tujuan pesan berbintang supaya kita tidak hilang, gampang dicari. Caranya ini klik aja berbintang, gampang Bu. Jadi ini klik aja bintang. Oke. Oke. Jadi gampang sekali Pak. Jadi tinggal klik aja bintang-bintangnya seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah ibu bapak diminta untuk membuat label. Label itu apa sih? Label itu supaya mengkategorikan ini, seperti ini. Saya kategori sosial, update, forum, promosi. Nah, di sini namanya label Pak. Contohnya saya ingin ada informasi dari Bank BPD itu terkumpul jadi satu. Oke, kita buat ini, BPD Bali. Nanti kalau saya klik ini, muncullah semua informasi tentang BPD. Saya ingin informasi SA2 Banjar terkumpul jadi satu. Oke, jadi nanti muncullah sini informasi SA2 Banjar jadi satu. Saya ingin tentang Google, informasi semua Google jadi satu. Oke, seperti nanti, ini masih kosong nanti. SAC. Saya ikut pelatihan SAC, nanti semua informasi tentang SAC akan kumpul di sini. Oke, seperti itu Pak. Jadi ini bisa diwarnai Pak. Warna label ini bisa diganti. Oke, seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang sekali. Oke, caranya Ibu Bapak klik ini, pilih. Oke, pilih. Contohnya Ibu Bapak ingin memilih apa tentang ini. Ini tentang Pak Stefan ini saya ingin jadikan satu lah. Pak Stefan ini saya ingin jadikan satu gini, satu label. Caranya adalah di sini ada tulisan label di kanan pojok ini, di tengah-tengah ini ada tulisan label Pak. Label ini diklik, kemudian saya ketik saja Stefan Sutanto. Stefan Sutanto. Oke, klik buat baru. Setelah Ibu diketik, klik buat baru, Stefan Sutanto. Masukkan label, oke. Kalau label baru biarkan aja, kalau mau masukkan label di bawah ini silakan. Tapi saya buat yang baru saja, buat. Nah, nanti otomatis di sini akan muncul labelnya Pak Stefan. Nah, otomatis muncul Pak Stefan Sutanto ini muncul otomatis di sini. Nah, kalau saya ingin supaya menarik ini Stefan Sutanto, saya kasih warna lah. Saya ingin warna apa? Warna kuning. Nah, nanti dia akan muncul berubah warnanya Pak Stefan Sutanto warna kuning. Ganti jelek. Ini saya harus warnanya merah. Nanti akan berubah menjadi warna merah. Kalau Ibu Bapak klik label F Stefan Sutanto, nanti semua email dari Pak Stefan Sutanto itu akan kumpul jadi satu. Kumpul jadi satu. Gampang Pak, menarik sekali ini Pak. Jadi akan kumpul menjadi satu seperti ini. Ya, seperti ini jadi satu. Ya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak yang sudah merasa mampu bisa pergunakan ini tryout yang ada di Google Classroom untuk latihan lebih lanjut. Jika Ibu Bapak lulus, itu bisa mendaftar menjadi Google Master Trainer. Itu saya kasih yang di Google Classroom itu adalah untuk menjadi Master Trainer. Tapi untuk Ibu Bapak saya kasih yang sederhana-sederhana aja supaya Ibu Bapak bisa mengikutinya secara gampang ya. Nah, oke.
Ibu Bapak, jadi untuk apa ya, pengelolaan Gmail itu gampang sekali, Pak. Jadi kalau ini, contohnya begini. Kalau Ibu Bapak mau ngapus, ini klik aja di sini hapus, itu ya, hapus. Oke. Nah, saya kembali ke kotak masuk, Nah, di kotak masuk ini, Ibu Bapak juga bisa yang namanya apa namanya, berikan ini namanya task, tugas. Tapi ini saya tidak berikan karena ini untuk level lanjutan, ya, level lanjutan. Di sini di email kita itu ada fitur-fitur bawaan, Pak. Fitur-fitur bawaan, ada kalender, jadi kita bisa tambahkan kalender di sini, Bu Bapak, seperti ini. Oke, kemudian ada task, ini tugas ya. Kalau mau Ibu Bapak tambahkan tugas, silakan tambahkan tugas. Contohnya ini tugas. Oke. Tapi ini saya tidak akan ajarkan karena ini sifatnya untuk level yang tinggi. Nah, kalau keep ini namanya apa ya, pesan. Nah, pesan kayak apa ya, catatan seperti itu, Pak. Oke. Kemudian ini kontaknya. Kemudian di sini juga bisa tambahan-tambahan. Oke. Tapi saya tidak tampilkan yang ini. Jadi untuk sementara Ibu Bapak bisa mengelola emailnya menjadi 5 kategori ini, menambahkan label itu sudah sangat luar biasa. Mengisi bintang, oke. Mengisi bintang seperti ini. Nah, Pak, ini kok ada 2 seperti ini? Ya, artinya begini. Pesan dari Pak Stephen Sutanto, dia masuk 2 kategori label. Yang pertama kategori GCE Bootcamp dan kategori Stephen Sutanto. Jadi Bapak kalau klik di sini label Bootcamp, nanti akan muncul ini Bootcamp semua. Ya, kalau Ibu Bapak klik Stephen Sutanto, yang Stephen Sutanto muncul seperti itu. Jadi pengelolaan Gmail itu sangat sederhana sekali, Pak. Jadi, nah, selanjutnya bagaimana? Pak, saya ada muncul pesan yang berbahasa Inggris, Pak. Berbahasa Inggris. Saya bingung bagaimana caranya untuk apa namanya? Untuk menerjemahkan, ya. Nah, Ibu Bapak klik kanan aja, Pak. Klik kanan di teks yang ada bahasa Inggrisnya. Siapa tahu Ibu Bapak punya keluarga menikah sama bule itu, atau punya teman dari luar negeri, Australia, itu dikirim pesan bahasa Inggris. Gampang kali, Pak. Klik aja terjemahkan ke bahasa Indonesia, klik kanan, terus ada terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti secara otomatis dia akan terjemahkan, wah, langsung berubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi gampang sekali, Pak. Jadi penggunaan Gmail ini sangat luar biasa dan gampang. Oke, Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi tentang Gmail ini? Silakan Bapak. Gmail ini atau email miliknya Google inilah kunci Ibu Bapak untuk menuju semua akun. Sekali lagi, menuju semua aplikasi. Coba lihat di atas. Oke. Di atas itu ada titik segi 6. Ini akan, kalau diklik itu akan muncul semua. Nah, semua akan muncul seperti ini. Seperti ini muncul, ya. Oke, otomatis semua. Nah, jadi Ibu Bapak untuk apa namanya, penggunaan Gmail, pengelolaan Gmail itu sangat gampang sekali, Pak. Gampang sekali. Dan ini sangat mudah diikuti. Ada yang mengalami kesulitan, Ibu Bapak, karena tugas kita yang hari ketiga itu adalah Ibu Bapak men-screenshot sebuah Gmail, email Ibu Bapak yang sudah dikategorikan 5, kemudian sudah diberikan label. Itu aja, diberikan label. Itu. Ya, silakan Ibu Bapak, ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi kedua. Silakan Ibu Bapak, silakan tanyakan kalau mengalami kebingungan dalam mengelola email. Ibu Bapak jarang membuka email ya, Pak, Ibu Bapak. Kalau saya ini setiap pagi saya buka email. Kenapa saya buka email? Karena saya itu apa namanya, blog saya namanya Guru Melajah. Itu Guru Melajah, saya punya blog itu sudah dimonetize, sudah dapat uang dari Google. Kemudian yang kedua, saya punya namanya akun channel YouTube Bali Melajah, itu juga sudah dapat uang dari YouTube.
YouTuber lah. Jadi saya selalu cek itu strategi. Oke. Ada pertama ditanyakan di Bapak. Pak Wijaya, silakan Pak Wijaya kalau mau tanyakan. Silakan Pak. Ada yang mau tanyakan Pak? Silakan unmute dulu Pak. Silakan Pak Wijaya, karena kita lanjut ke sesi materi selanjutnya. Silakan Pak Wijaya, guru SMP Negeri 3 Banjar, guru bahasa Inggris. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak ya. Silakan. Menarik sekali tentang pengelolaan email. Kalau bisa mohon diulang Pak Budi. Yang mana Pak? Karena yang apa namanya, singkat-singkat saja yang semuanya tadi, karena kita ini dari apa, kemampuannya berbeda-beda gitu. Ada yang belum, ada yang sedang, ada yang sudah. Ya. Kalau model kayak saya masuk kategori apa, sedang ke bawah lah. Ya oke, rendah hati sekali Pak Wijaya ini. Itu aja Pak Budi. Ya oke Pak. Oke, saya ulangi dengan singkat. 1 menit sudah bisa Pak. Coba lihat ya, 1 menit sudah bisa. Oke, saya ulangi Pak ya. Oke, saya izin share screen ini Pak. Jadi sangat gampang sekali Pak. Jadi saya kembali ke email saya. Oke, siap. Emailnya sudah dibuka Pak. Oke, saya ulangi lagi dari 0. Oke, saya kembalikan semuanya ke 0 dulu. Saya kembalikan semuanya ke 0 dulu Pak ya. Oke, saya kembalikan semuanya ke 0. Oke, tar dulu saya kembalikan semuanya. Saya semua hilangkan semuanya supaya ke 0 kembali. Oke. Nah, labelnya saya akan hilangkan dulu. Oke, karena saya hilangkan ini Pak Stephen Sutanto, saya hilangkan Abus label. Oke. Nah, 1 menit mengelola Gmail. Yang pertama adalah Ibu Bapak adalah mengkategorikan yang pertama mengubah background dulu. Bagaimana cara mengubah background supaya menarik sekali? Gampang. Caranya adalah Ibu Bapak klik ini. Setelan atau gear di atas, ya, lihat setelan gear di atas, diklik, kemudian di sana di bawah ada tulisan tema, itu dipilih Pak, dipilih. Kalau mau lihat semua tema, klik lihat semua tema. Ibu Bapak pilih temanya yang menarik, tinggal klik aja Pak, tinggal klik saja. Oke, saya pingin yang ini, yang ninja ini. Ninja ini saya klik, nanti otomatis berubah. Berubah Pak, klik langsung otomatis sulap. BIM salah BIM. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mengkategorikan ini menjadi 5 fitur. Yang pertama klik setelan, kemudian klik lihat semua setelan. Lihat semua setelan itu diklik. Dah, lihat semua setelan. Kemudian klik kotak masuk. Di sini ada umum, label, masuk. Klik kotak masuk. Ini dicentang semua. Dicentang semua. Kemudian simpan. Nanti email-email yang masuk akan terkategori, Pak. Terkategori. Ya, keren sekali, Pak. Nah, selanjutnya adalah mengisi bintang. Mengisi bintang, Ibu Bapak di sini ada bintang. Oh, ini klik aja, Pak. Jadi warna kuning dia, bintang. Nah, selanjutnya kalau ingin menghapus. Saya ingin menghapus email ini kayak enggak, apa ya? Udah ketinggalan zaman lah itu. Saya kasih coba, saya hapus email yang ketinggalan zaman. Caranya gampang sekali Pak. Oke. Mana ya? Nih. Ini saya hapus saja nah. Ini Samsung ini saya hapus karena ini sudah lama ini. Saya hapus ini, klik aja Pak, hapus. Nanti akan otomatis terhapus. Jadi centang dulu baru klik otomatis ini. Nah, terus bagaimana saya memindahkan Pak? Oh, ini kayaknya iklan ini iklan ini. Ini email iklan. Oh, saya klik aja ini Pak.
klik aja ini, kemudian di sini pindahkan ke promosi. Saya ingin pindahkan ke promosi. Karena ini iklan promosi kalau tidak salah. Klik promosi. Nanti akan pindah ke promosi ini. Laknya ini akan pindah ke promosi, Pak. Ya, otomatis pindah ke promosi, Pak. Jadi seperti itu. Oke, nanti iklan-iklan laknya akan pindah ke promosi seperti itu. Ya. Nah, Ibu Bapak, apa sih fungsinya? Kenapa dikategorikan menjadi 5? Utama ini adalah berisi email-email penting. Sosial berisi email-email yang berasal dari Instagram, YouTube itu masuk ke sini. Facebook ini masuk. Kalau ada iklan-iklan dari promosi itu masuk ke sini. Kalau data yang baru muncul itu akan masuk ke sini update. Ya. Kemudian yang ini. Forum jika Bapak menggunakan Google Chat itu ada namanya Google Chat lah ya. Ketik ada Google Chat menggunakan akun belajar itu akan punya kita namanya forum. Nah, selanjutnya memberikan label. Label itu caranya begini, Pak. Oh, saya ingin memberikan label ini. Ini Pak Stephen ini saya jadikan satu label ya. Biar gampang, klik beberapa saja, Pak. Berapa email yang berasal dari Pak Stephen diklik-klik, Pak ya. Oke, diklik-klik dari Pak Stephen. Ini diklik. Selanjutnya di sini ada tulisan label. Kalau Ibu Bapak setelah mengklik ini akan otomatis muncul tulisan label. Ini klik label. Nah, kalau ada di sini tidak ada, Ibu Bapak buat saja di sini. Buat baru, klik buat baru. Nah, ketik saja Stephen Sutanto. Ini saya ingin biar gampang mencari gininya nih Pak Stephen Sutanto. Nah, jadi kita buat, nanti secara otomatis akan muncul labelnya Pak Stephen Sutanto di sini. Jadi Bapak kalau klik ini Stephen Sutanto muncul semua email dari Pak Stephen Sutanto itu akan akan ada muncul. Oke, saya akan ulangi dulu ya. Oke, ini Pak Stephen Sutanto. Ini saya ulangi, Pak Stephen Sutanto. Bisa diklik ulang, Pak, tidak masalah. Label, klik Pak Stephen Sutanto. Oke. Nah. Oke, sudah Pak label Sutanto. Oh, tidak ada. Oh, ini apa? Oke, ini. Nanti dia akan dikategorikan semua pesan-pesan itu jadi satu. Dari BPD jadi satu. Dari Google jadi satu. Jadi Ibu Bapak kalau mencari email-email dari orang-orang penting itu gampang, Pak. Jadi Ibu Bapak bisa kategorikan seperti ini. Diberikan label seperti ini. Ya, tidak ada pesan di label Pak Sutanto. Oke. Ya. Dari ini ada. Oke, seperti itu. Jadi ini sangat sangat membantu sekali jika Ibu Bapak mengalami kesulitan untuk mengorganisasikan. Ini mengorganisasikan ya. Ini mengorganisasikan dari pesan dari dari orang-orang tertentu dari organisasi tertentu. Jadi Bapak tinggal klik saja. Nah, kalau mau mewarnai gininya klik aja ini, warnai dia. Oke. Warnai bisa. Oke, warna ini. Silakan. Jadi dia akan berubah warnanya. Seperti itu, Pak. Jadi kayaknya untuk level pengelolaan ini saya sudahkan karena kita lanjut ke pengelolaan Google Calendar. Pak Wijaya bagaimana? Sudah paham Pak Wijaya? Karena saya akan lanjut ke ya. Terima kasih Pak Budi. Silakan dilanjutkan. Nah, selanjutnya adalah Google Calendar. Nah, bagaimana sih mengelola Google Calendar? Oke, sekarang Ibu Bapak buka Google Calendar. Di mana sih posisi Google Calendar? Coba Ibu Bapak klik Gmail, email. Oke, kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar, coba buka aja di My Drive, Pak ya. My Drive-nya di Drive daripada Google akun belajarnya. Di sana di atas atau di samping ini ada tulisan kalender. Atau boleh gini, ketik aja di sini. Google Calendar di kalender. Ini diketik. Nanti akan muncul seperti ini, Google Calendar. Sama saja, Pak. Sama saja. Oke. Nanti akan muncul Google Calendar seperti ini. Ya.
Nah, apa sih fungsi Google Calendar ini, Pak? Google Calendar ini artinya untuk menyusun acara kita, pertemuan, rapat, tugas itu tersusun di sini, Pak. Contohnya seperti ini. Saya tanggal 22 sampai tanggal 23, 24 itu ada pertemuan dengan Bapak. Nah, kemudian tanggal 28, 29, 30 saya juga ada pertemuan. Jadi, di sini kalau kalendernya menggunakan kalender nasional itu ada tulisan cuti bersama, tahun baru seperti ini. Pak, oke. Contohnya saya di bulan ini. Nah, ini seperti kalender nasional juga, Pak. Cuma tambahannya di sini kalau Ibu Bapak punya kegiatan dia otomatis akan di sini akan muncul. Oke. Nah, seperti ini. Kemarin saya memberikan tugas di Google Classroom-nya itu hari Jumat terakhir. Itu akan ada tulisan ini jam 12 malam itu tugas terakhir dikumpulkan. Nanti akan diklik di sini. Di sini tugas yang ini. Oke, tugas ini diklik aja ini. Oke, nanti akan tugas yang ini dikumpulkan hari Jumat jam 12 sudah selesai. Ya, selanjutnya adalah ini. Saya hari ini ada pertemuan dengan Bapak. Jadi jam 9 saya klik di sini. Saya buat pertemuannya di sini. Jadi nanti kalau saya buat pertemuan di sini aja buat di Google Calendar, nanti otomatis akan masuk ke email Ibu Bapak, dikasih tahu jam 9 ada rapat dengan Bapak, dengan saya. Di situ di. Caranya bagaimana cara membuat? Gampang sekali, Pak, membuat Google Calendar ini. Ya. Nah, oke, untuk rekan-rekan yang udah mahir, coba buka tryout-nya. Tryout-nya itu coba rekan-rekan yang sudah mahir bisa mengerjakan yang senang. Tapi untuk yang pemula, saya akan pandu bagaimana cara menggunakan Google Calendar. Menggunakan Google Calendar itu sangat gampang, Pak. Klik create ini klik, create atau buat ini diklik, ya. Nah, kemudian buatkan judul apa? Maunya buat kegiatan apa? Contohnya begini, tugas akhir, Sawan dan Banjar. Tugas akhir Sawan dan Banjar seperti ini. Itu memerintahkan tugas akhir, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Nah, tentukan tanggalnya, Pak. Tanggal berapa ini? Tentukan tanggalnya. Klik di sini, pilih tanggalnya. Saya minta tanggal 26 tugas akhir. Nah, tugas akhir. Nah, jam berapa? Klik jamnya. Jamnya ini jam, berapa ya? Jam 9. Nah, sampai jam berapa? Oke, ingat IM itu pagi, Pak. PM itu siang sampai malam. Oke, sampai jam 11.30, berarti 2,5 jam. Kapan ini? Apakah sepanjang hari atau hari-hari tertentu aja? Klik aja ini, Pak. Klik aja ini. Nah, di sini Ibu Bapak bisa sesuaikan. Apakah hanya hari ini saja atau secara berreguler, bulanan? Boleh, ini diedit. Saya ingin kegiatan ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini diklik, Pak. Kalau ini berakhir sampai tanggal 27, silakan. Nah, ini aja diklik. Dan, nah seperti itu. Ya, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah tampilkan ini, undang ini. Undang teman-temannya. Nah, Ibu Bapak kan tadi kemarin sudah saya punya email Ibu Bapak. Oke. Saya pingin ini. Nah, ini saya undang ini. Oke, undang. Oke, undang teman-temannya. Contohnya siapa lagi? Agus, saya undang. Oke, Agus. Oke, saya undang semuanya dah. Emailnya kemarin itu saya akan undang semuanya yang masuk kategori Sawan dan Banjarnya seperti itu. Bagaimana caranya mengundang? Kumpulkan aja emailnya, Pak. Saya kemarin kan ada emailnya di sini. Oke, saya cari dulu email Ibu Bapak. Oke, nah, saya kumpulkan email Ibu Bapak. Nah, saya masukkan semuanya biar dapat caranya. Nah, oke, emailnya saya copy semua ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini saya
kumpulkan ini dari Pak Agus turun ke bawah, saya copy semua emailnya ini. Oke, copy paste, kemudian saya masuk ke sini. Nah, semuanya diundang. Ya, semuanya diundang. Ya, oke. Nah, terus bagaimana kalau mau nah, Ibu Bapak mau mengadakan rapat pakai gini, pakai video meeting, boleh isi ini, boleh diisi ini, ya. Oke, add Google Meet video conference, ini diklik, tambahkan Google Meet, nah ini diklik, buat klik aja. Nah, kemudian izinkan tamunya untuk ngapain, ini diklik, Pak. Untuk apain? Apakah untuk mengubah kegiatan, mengundang orang lain, atau melihat daftar undangan? Kalau tidak mau diberikan, silakan. Ini hapus saja. Oke, kemudian selanjutnya ada isi lokasi. Lokasinya di mana? Di Buleleng. Di sana. Di Dikora Buleleng. Nah, seperti ini. Ini. Di sini. Deskripsi apa? Mau diisi deskripsi apa? Pertemuan tugas akhir online seperti ini. Oke, mau isi attachment. Attachment itu hanya lampiran. Silakan, boleh lampirannya. Silakan apa? Silakan isi lampirannya apa? Silakan. Oke, contohnya ini. Oke, ini saya isi aja ini contoh ya. Nah, kalau mau dihapus silakan. Nah, ini dihapus. Selanjutnya saya pilih kategori. Nah, kalau Bapak sudah punya kelompok atau Google Classroom yang dimana semua siswa sudah terkumpul, bisa gampang sekali, Pak. Bapak tidak usah lagi invite tamu di sini. Ini dihapus saja. Ini dihapus semua. Nah, ini di sini. Oke. Ibu Bapak masukkan aja ini, klik di sini, Pak. Di bawah attachment ini, klik cari kelas Google Classroom-nya. Karena ini kan saya berhubungan dengan Google Classroom yang kelasnya saya yaitu Banjar dan Sawan. Ini aja diklik. Nanti semua orang masuk di Google Classroom saya itu akan mendapatkan informasi ini. Seperti itu. Oke. Kemudian save. Send. Invite external guest. Artinya undang tamu di luar ini, boleh? Boleh. Selesai dapat. Gampang sekali Google Calendar itu. Bagaimana Ibu Bapak? Bagaimana, ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan? Silakan. Google Calendar itu gampang. Pak, saya mau Google Calendar di tanggal tertentu saja boleh? Oke, tonton tanggal berapa? Tanggal 1, Pak. Saya mau adain perayaan tahun baru. Oh, gampang, Pak. Klik aja tanggal 1 Januari. Oke, tanggal 1 Januari ini. Ya, mana tanggal 1 Januari? Tanggal 1 Januari. Oke, di sini. Saya klik aja tanggal 1 Januari. Oh, tanggal 1 Januari saya mau buat undangan, Pak. Oke, ini create aja, klik create. Nah, tanggal 1 Januari. Undangan tahun baru. Pengingat. Nah, pengingat. Oke, pengingat. Nah, kalau pengingat aja enggak, cuma mengingatkan kepada diri sendiri aja, Pak. Kalau event kegiatan, nah, soalnya saya ingin ada tugas. Nah, tugas undangan atau tugas tahun baru. Oke, seperti ini. Ini. Oke, kapan? Tanggal 1 Januari. Tugas merayakan tahun baru. Tugas merayakan tahun baru ya. Oke, di mana dikumpulkan? Oke, di MyTask. Oke, seperti itu. Lalu save. Nah, karena ini ada kegiatan, klik aja event, Pak. Perayaan tahun baru. Oke. Nah, tanggal berapa? Tanggal berapa? Oke, tanggal 1 Januari. Jam berapa perayaannya? Perayaannya saya ingin malam. Ya. Contohnya jam berapa ini? Oke, jam 7 malam. Seperti ini. Ya, 1 jam aja. Oke, tidak usah dihilang. Oke. Kalau Ibu Bapak begini, pernah ada Ibu Bapak, teman-teman punya kesibukan. Kita lihat aja di Google Kalendernya, Pak. Kita klik find time. Nanti akan dicarikan waktu yang tepat. Find time. Nah, kalau tidak ada temannya semua bisa, gampang.
Nggak usah diklik find time-nya itu. Nah, selanjutnya bagaimana caranya ibu bapak undang temannya siapa? Undangnya contohnya saya ingin Agus. Oh, hanya 2 orang saja. Siapa lagi? Oh, siapa namanya? Bu Nur lagi 1. Bu Nur Fadila. Oke. Oh, saya hanya undang 2 teman saja. Oke, cukup 2 saja boleh. Nah, seperti ini. Mengundang orang lain boleh? Boleh. Oke, silakan. Pakai Google Classroom enggak usah. Ini hilangkan, gitu aja. Tambahkan lokasinya. Di mana lokasinya? Oke, lokasinya di Air Panas Banjar. Banjar Hot Spring. Oke. Makan seperti ini. Makan. Oke. Oh, siapa yang diundang? Apakah grup di Google Classroom-nya? Kalau enggak, cukup ini aja, Bu Diani. Artinya milik saya saja. Tanggal berapa? Ini pengingatnya 10 menit belum kegiatan. Sip. Selesai dah, Pak. Gampang sekali, Pak. Jadi menggunakan Google Classroom itu ini sangat keren sekali, Pak. Jadi sangat mudah sekali. Nah, Ibu Bapak, di Google Calendar itu juga Ibu Bapak bisa menambahkan gini. Kalender luar negeri contohnya. Oke. Kalender luar negeri. Subscribe to kalender. Coba cari kalender siapa gitu. Bisa di sini sebenarnya. Tapi saya tidak masukkan di sini kalender siapa. Ya. Nah, Ibu Bapak silakan kalau ada mau ditanyakan silakan. Oke. Ayo Ibu Bapak kalau ada yang menanyakan tentang Google Calendar silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya memang Google Calendar seperti ini Pak. Jadi cuma tujuannya adalah untuk pengingat sih sebenarnya, pengingat aja. Ya, pengingat aja. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Bapak bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tentang Google Calendar? Silakan Ibu Bapak. Google Calendar ya begini-begini aja Pak. Nggak ada gininya, nggak ada ini. Cuma ya di sini tujuannya adalah untuk menyusun acara sebenarnya, menyusun acara. Jadi oke, kalau Bapak mau menyusun acara di sini bisa ya, menyusun acara. Silakan tanyakan Bapak. Oke. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Halo, ya. Nggih. Silakan, Bu. Ya, silakan. Halo, Ibu, siapa ya? Silakan, Ibu. Atas sama Pak. Siapa? Atas nama Komang Sumedi, Pak. Oke, silakan Pak. Bu Komang, silakan Bu Komang. Begini, Pak. Ya. Oke, apa? Silakan. Passwordnya saya lupa, Pak. Bagaimana caranya? Apa, Pak? Ibu password apa, Bu? Password gimana? Password akun belajarnya yang lupa, Bu ya? Ya, yang lupa. Oke. Password gininya. Apa namanya? ID-nya. Yang sedang diaktifkan. Akun belajarnya lupa, Bu ya? Ibu bisa tanya kepada operator sekolah, Pak. Bisa tanya ke admin sekolah. Admin sekolah itu ada 2, Bu ya. Yang pertama Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah operator sekolah. Jadi ekstensi untuk admin itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Putu Agus Primarta @admin. Nah, itu tulisan @admin. Berarti beliau itu adalah admin. Silakan mereset password jika lupa. Bagaimana Bu? Sudah? Yang Pak. Halo? Ya. Sudah Bu ya? Ya, sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, jadi untuk
Jadi Ibu Bapak bisa mencari kalender olahraga, kalender liburan, itu ada di sini Pak. Jadi bisa dicari di internet. Jadi ini hanya penambah aja Pak. Jadi untuk Google Calendar itu tugasnya adalah Ibu Bapak membuat create seperti ini, di screenshot. Selesai dah. Nah, gampang tugasnya Pak. Untuk tugas Google Kalendernya. Gampang Pak ya. Ada mau tanyakan lagi sebelum saya lanjut ke yang paling utama? Yang paling utama. Tidak ada pertanyaan Ibu Bapak? Oke, kan kita lanjut ke yang paling utama. Tangan dulu saya. Yaitu adalah Oke, nah sekarang saya akan membuat Google Classroom. Nah, ini yang paling penting sekali membuat Google Classroom. Kemarin Ibu Bapak membuat Google Classroom yaitu menggunakan akun pribadi kan Ibu Bapak, Gmail. Nah, sekarang Ibu Bapak kami minta membuat Google Classroom menggunakan akun belajar.id. Sekarang buka akun belajar.id-nya, login, buka Google Classroom-nya. Silakan. Oke, sekali lagi buka. Ibu Bapak mohon maaf, rekaman video ini akan direkam dan diberikan kepada Kepala Dinas dan Google serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Mohon jaga gininya ya, nanti biar tidak ada apa-apa, karena ini adalah bukti fisiknya kegiatan ini. Nah, Ibu Bapak, sekarang Ibu Bapak coba masuk ke Gmail, bukan Gmail, My Drive daripada akun belajar.id. Sudah masuk Ibu Bapak? Sudah? Oke, sudah masuk. Nah, saya izin share screen, karena ini yang paling penting sekali. Permintaan dari pusat adalah bagaimana cara Ibu Bapak guru di Kabupaten Buleleng itu bisa mengelola kelas dengan baik selama masa PJJ ini, masa pandemi COVID-19 ini. Di Bali, di Indonesia, itu COVID-19 ini lagi mewabah ya. Artinya masih kategori tinggi. Di Inggris sekarang sudah masih kategori hitam. Jadi Ibu Bapak sudah paham seperti apa kelanjutannya nanti proses pembelajaran kita. Sehingga kenapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menelurkan atau meluncing yang namanya akun belajar.id dipergunakan oleh guru se-Indonesia. Guru SD, SMP, dan SMA. Ibu Bapak tahu enggak, guru TK cemburu Pak? Kenapa saya enggak dikasih akun belajar.id? Mereka pada demo sekarang Pak, guru TK. Kenapa enggak dikasih? Ya. Jadi syukurlah Ibu Bapak dapat akun belajar gratis dari kementerian. Kalau ini dibeli mahal sekali Bu. Nah, sekarang Pak Cening bisa mengikuti Pak. Oke, nggih. Sekarang Ibu Bapak masuk ke My Drive menggunakan akun belajar.id. Oke. Nah, masuk ke Drive menggunakan akun belajar.id. Oke, silakan masuk ke akun belajar.id. Nah, Ibu Bapak di bagian pojok kanan atas itu ada yang namanya ada titik 6 Pak, titik 6. Itu diklik, ada classroom. Ya, silakan perhatikan ada classroom. Ya, ada classroom. Sudah Ibu Bapak, coba diklik classroom-nya ini. Ya. Ada classroom, itu diklik. Pak Man, slide yang Pak tayangkan itu enggak kelihatan di gini Pak. Yang kelihatan Pak Man yang kelihatan. Oh ya, ntar Pak, ntar. Oh, saya salah share screen, ntar Pak ya. Oke, sebentar Pak, saya salah share screen ini. Oke, stop presenting. Oke, saya share screen, sekarang ke window. Nah, oke, sekarang saya akan ini. Ibu Bapak masuk ke My Drive sudah Bu, Bapak? Ke Drive Ibu Bapak masing-masing sudah? Kalau sudah,
Di pojok kanan atas itu ada yang namanya ini titik 6, titik 6 itu diklik. Nah, ini 6 ini diklik. Sudah Pak, muncul tulisan Classroom. Apa sih bedanya Google Classroom dari dari akun belajar sama Google Classroom dari Gmail pribadi? Coba perhatikan Pak. Ini saya akan masuk ke Gmail dari akun pribadi saya, Pak, akun pribadi saya. Supaya lihat perbedaannya. Pak Man, tayangan yang Pak Man tayangkan itu nggak kelihatan di slide ini. Yang muncul, Pak Man yang muncul. Jadi yang ditayangkan slide-nya itu kan nggak kelihatan ya. Jadi teman-teman nggak lihat juga. Kalau di saya tampil Pak di YouTube, yang lain rekan-rekan yang lain bagaimana? Kalau di YouTube kelihatan di rumah aja Pak. Sudah kelihatan Pak. Muncul Pak, muncul. Terima kasih. Silakan admin saya. Sekarang kita fokus yang paling penting sekali adalah Ibu Bapak mengelola kelas Google. Karena ini perintah dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Revo selaku penanggung jawab kegiatan hari ini. Dan terutama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Nah, Ibu Bapak beda daripada ini ada dua Pak. Yang ini akun belajar, ciri khasnya di sini ini akun belajar. Kalau yang ini Google pribadi saya, Google Classroom pribadi saya. Oke, saya biasa mengajar ini. Oke, saya buka Google Classroom milik saya, yang pribadi. Coba bedakan dengan yang ini, yang miliknya akun belajar. Apa bedanya Pak? Perhatikan. Di atas. Coba bedakan, lihat di atas ini. Apa bedanya? Ada yang raise hand atau meng-unmute. Apa beda antara Google Classroom email pribadi sama akun belajar? Ada yang tahu bedanya? Ya, akun belajar ada link untuk Meet. Bagus. Itu yang pertama. Akun belajar ada link untuk Google Meet. Jadi Ibu Bapak kalau ingin ketemuan langsung dengan muridnya, langsung klik aja itu Pak. Jadi tidak usah install Zoom, tidak usah install apalaginya Meet yang lain, tidak usah Pak. Tinggal klik aja ini atau share ini aja ke siswa, di WA siswa. Wah, otomatis langsung bisa ketemuan tatap maya sama siswa Pak. Sama guru-guru rapat di rumah juga bisa Pak. Contohnya Bapak Kepala Sekolah Pak Cening ingin mengadakan rapat hari Minggu Pak. Kalau kumpul guru-gurunya hari Minggu ogah-ogahan Pak. Suruh aja rapat dari rumah Pak. Suruh aja rapat dari rumah. Jadi Meet link gitu aja. Gampang Pak Kepala Sekolah. Nah, yang kedua, saya lihat di anggota. Di anggota, coba lihat di anggota atau di people. Di sini tidak ada yang apa. Kalau di pribadi. Coba lihat di pribadi, di akun saya. Kemudian yang di sini ada apa ini namanya? Invite Guardian. Ada tahu apa ini Invite Guardian? Apa itu Invite Guardian? Ada yang tahu apa Invite Guardian? Oke, saya kasih tahu Pak. Ibu Bapak, jika Ibu Bapak tinggal di sebuah wilayah yang sudah mampu penduduknya, biasanya orang tua siswa itu pasti punya email Pak ya, email orang tua itu bisa dimasukkan ke sini Pak. Undang dia, tentunya Agus Primata sebagai orang tua daripada Pak Adjani, undang dia. Jadi begini, setiap pembelajaran yang terjadi di Google Classroom atas nama siswa Adjani ini itu diketahui oleh orang tuanya Pak. Itu hebatnya daripada Google Classroom akun belajar ini. Jadi orang tua siswa mengetahui kegiatan anaknya. Keren Pak, keren. Ya. Nah, oke, kita mulai saja supaya tidak terlalu lama. Saya close saja ini yang Gmail pribadinya. Nah, saya akan tampilkan. Halo ya. Untuk yang Invite Guardian itu khusus untuk yang akun siswanya juga belajar ID atau yang bebas? Guardian ini untuk orang tua Pak, orang tua siswa. Siapa tahu orang tua siswa punya email Pak, bisa diundang Pak. Berarti tidak harus email belajar ID, siswanya.
Untuk siswanya ya akun belajar Pak, karena nanti siswanya kan dapat akun belajar Pak. Oke, memang betul. Artinya kalau siswanya tidak menggunakan email belajar ID berarti tidak muncul itu. Tidak muncul Pak. Oke, siap. Tapi ini saya belum, ini semuanya pakai akun belajar ya. Jadi akun belajar, nah ini semua akun belajar muncul ini Invite Guardian. Ya. Nah, jadi kalau orang tuanya hanya punya Gmail pribadi, ya enggak masalah karena Invite Guardian ini hanya mengundang email pribadi saja enggak apa-apa. Ini Invite Guardian itu adalah mengundang email orang tua. Nah, saya lanjut aja ke ini. Bagaimana cara susunan daripada sebuah kelas Google Classroom akun belajar itu seperti ini susunannya. Pertama ada stream. Stream ini kalau di sini di email pribadi dia informasinya forum Pak. Ya, stream itu forum. Kan kalau di akun pribadi, kalau di akun belajar Google Classroom namanya stream. Ya. Kemudian tugas kelas, kalau di akun pribadi, kalau di akun belajar namanya classwork. Classwork namanya. Kemudian people sama, anggota. Oke, ini bahasa Inggris Pak ya. Grade itu nilai sama aja ya Pak ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa sih tugasnya stream? Stream ini sama dengan forum, itu fungsinya menginformasikan semua kegiatan yang telah diposting oleh guru di Google Classroom serta memberikan pengumuman kepada kelas. Itu fungsi dari stream. Caranya gampang, klik saja ini announce. Oke, kepada kelas apa, klik aja kelas apa ya. Kemudian isi pengumuman di sini. Kepada siswa kelas belajar, silakan kumpulkan tugas 2 segera. Oke, seperti itu ya. Banjar dan Sawan. Saya begitu, umumkan. Post dah. Kalau mau jadwalkan, silakan jadwalkan. Schedule namanya. Kalau simpan sebagai draft, silakan. Oke, saya postkan aja. Ya, kepada siswa kelas Banjar dan Sawan silakan kumpulkan tugas segera. Kalau mau dihapus, klik aja ini, delete. Gampang. Nah, sekarang penggunaan stream sudah. Lanjut adalah ke tugas siswa. Nah, coba Bapak perhatikan susunan tugas siswa yang saya buat. Saya susun supaya rapi seperti ini, Pak. Coba bandingkan dengan yang lagi satu. Oke. Ya. Oke. Seperti ini, coba perhatikan. Nah, atau yang ya, saya susun supaya rapi seperti ini. Coba saya akan tampilkan Google Classroom yang dulu, yang milik pribadi saya, supaya bagaimana sih susunan Pak Budi ngajar kemarin waktu PJJ di semester ganjil. Saya tampilkan aja sekarang. Jadi supaya, oh ini master trainingnya ngajar kemarin pakai gini. Nah ini Pak, ini adalah contoh kelas yang saya buat kemarin waktu PJJ Pak. Jadi KD 31, ulangan hariannya, ada tugas, ada pertanyaan, ada absensi. Seperti ini. Ini juga. Kenapa tidak ada Google Meet? Ya, karena saya tidak ada Google Meet di sini, Pak. Tidak bisa. Kecuali saya pakai Google Meet di luar, saya tambahkan di sini. Oke, KD 32, tentang teks analytical eksposisi, ada kegiatan tengah semester, ada pertanyaan, ada materi, ada pertanyaan, ada absensi. Seperti ini. Nah, KD Song, absensi, tugas lagu, materi. Ya, PAS 2020, pengumuman hasil PAS 2020, absensi PAS tahun 2020, PAS soal absensi tahun 2020. Jadi seperti ini saya susun kemarin sehingga rapi, Pak. Jadi kalau Ibu Bapak punya ide penyusunan materi, boleh. Seperti apa. Yang penting anak-anak tidak kebingungan. Jadi seperti ini. Yang kemarin saya ajar, Pak. Nah, di classwork, cara membuat pertama adalah Ibu Bapak, saya buat aja yang baru Pak ya, kelas. Oke. Cara yang pertama membuat kelas sama Pak. Ini create class. Oke, contohnya saya nanti akan mengajar kelas MGMP Pak. MGMP akun belajar.
belajar. Jadi ini saya minggu depan mau melatih guru-guru MGMP Kabupaten Buleleng. Ya, Google Master Trainer Komang Budiarnya seperti ini. Subjek akun Google G-Suite for Education. Nah, From 1 seperti ini. Ya, create. Nah, kalau itu kan buat Bapak, kalau saya kan harus kegiatan pembelajaran, Pak. Nah saya bisa edit aja bisa, Pak, ya. Ini bisa diedit ini. Ya. Kelasnya ini bisa diedit, Pak. Ini klik aja sini, gearnya ini diklik, ini dirubah. Saya mau belajar kelas ini, 11 IPA, kelas SD lah. Kelas berapa ya? SD 7A, SMP 7A. 7A. Bahasa Inggris 7A. Ini supaya sesuai dengan Ibu Bapak ya, bahasa Inggris kelas 7A. Pengajarnya adalah Pak Gede Joni Setiawan. Gede Joni Setiawan. Semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Seksi mapel bahasa Inggris seperti ini. Nah, Form 1. Subjeknya seksi apa ya, genap, semester genap ini ya. Saya tulis saja di atas, bisa di bawah, bisa sama aja. Sip. Nanti seperti ini, bahasa Inggris kelas 7A semester genap. Ini salah, ini seharusnya semester genap itu nama gurunya. Ini apa saja sini, Pak. Potong, taruh di sini. Jadi kelas detailnya seperti ini susunannya, nama kelas. Nama kelas bahasa Inggris 7A semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Oleh Pak Gede Joni Setiawan. Atau begini boleh, tidak masalah sih sebenarnya. Kelas description, kelas bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi ini Ibu Bapak punya desain sendiri, Pak, ya, silakan. Di save, nanti dilihat di sini. Nah, bahasa Inggris kelas 7A, Pak Gede Joni Setiawan, semester genap tahun pelajaran 2021. Kode kelas ini. Nah, yang dibagikan nanti ini, Pak, ya, kode kelasnya ini. Copy invite ini dibagikan pada siswa melalui di WA group. Ini saya mau ubah tampilan ini, boleh Pak, select came. Saya mau ubah. Jadi ini aja. Ini. Nanti akan berubah. Seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah membuat tempat kerja atau tugas kerja. Yang pertama adalah Ibu Bapak wajib membuat topik dulu dibuat. Contohnya adalah KD 3.1 pengenalan diri, self introduction. Contohnya gini, self introduction. Ini bagi guru bahasa Inggris ya. Karena saya lihat di sini banyak yang guru bahasa Inggris yang ikut. Self introduction. KD 3.1. Ini kita sudah membuat KD 3.1. Nah, di KD 3.1 ini apa saja yang akan kita berikan? Yang pertama adalah tugas, materi, dan penilaian. Tugas, materi, dan penilaian serta absensi. Tugas, materi, penilaian, absensi, dan meeting. Nah, ada 3. Tugas, materi, penilaian, absensi, meeting. Create. Contohnya kita kasih materi dulu. Materi tentang pengenalan diri. Diri sendiri. Silakan. Kalau isi materi di sini, silakan cari dulu di internet, Pak. Self introduction. Tolong perhatikan ketika mencari sumber informasi, Pak, ya. Self introduction bahasa Inggris. Contoh perkenalan diri. Seperti ini. Cari yang sesuai. Jadi jangan asal comot aja, tapi pastikan sumber yang dipercaya jika Bapak mencari materi, Pak, ya. Contoh ini.
Saya pakai ini, saya taruh di sini. Pelajari. Pertemuan ini kita mempelajari tentang perkenalan diri. Seperti ini. Nah, lebih lanjut, silakan tonton video, dan link di bawah ini. Nah, di sini Ibu Bapak bisa menambahkan yang namanya materi video. Contohnya cari di YouTube. Oke, YouTube. Saya ingin materi self introduction. Cari self introduction, kalau ketemu nanti seperti ini. Self introduction bahasa Inggris. Karena ini banyak sekali. Self introduction bahasa Inggris. Nah, ini ada self introduction. Oke, add. Nah, kayak kurang video aja, tidak cukup lah. Saya tambahkan link. Saya carikan dulu linknya di sini. Perkenalan diri bahasa Inggris. Oke. Contoh perkenalan diri bahasa Inggris. Oke, cara memperkenalkan diri bahasa depan kelas. Oke, saya copy ini. Saya taruh di sini linknya. Add link. Oke, nanti ini materi yang akan dipelajari oleh siswa. Oke, cari topiknya. Topiknya ini, self introduction. Oke. Kelas mana? Kelas bahasa Inggris. Oke. Boleh dijadwalkan? Boleh, Pak. Kalau Bapak contohnya merasa ada kesibukan, saya ada jam ini hari Sabtu, tapi saya harus ngopen anak 3 bulanan, kan caranya, Pak. Tenang aja, Pak. Jadwalkan kegiatan Ibu Bapak. Jadwalkan dia. Schedulekan. Nah, schedule-nya. Tanggal berapa? Oh, hari Sabtu, jam berapa? Schedule. Oke. Udah, punya materi. Oke. Setelah itu apa? Pastikan Ibu Bapak memberikan tugas. Tugas. Oke, kita berikan assignment namanya, tugas. Membuat video pengenalan diri. Oke, contohnya pengenalan diri. Silakan buat video durasi 1 menit. Upload di sini. Contohnya begini. Oke, upload di sini. Oke. Nah, kalau tidak isi link seperti ini tidak usah, Pak. Oke, karena di sini hanya meminta siswa untuk menguploadnya. Nah, di sini Ibu kasih poin. Kalau tidak nilai, pilih ungraded. Kalau dinilai, pilih poin tertinggi 100. Tanggal berapa terakhir ini pengumpulan? Harus dicari. Oh, tanggal 31 Desember. Jam berapa? Oh, jam 12 malam. Ibu Bapak bisa membuat rubrik penilaian di sini, Pak. Oke, kita tentukan topiknya dulu. Topiknya perkenalan diri. Nah, sekarang kita buat rubrik. Rubriknya create rubrik. Apa sih rubrik? Rubrik itu adalah cara memberikan penilaian secara cepat. Nah, contohnya berbicara. Apa saja sih rubrik untuk berbicara? Kalau bahasa Inggris. Oke, Pak. Siapa di sini yang guru bahasa Inggris? Pak Wijaya atau Pak Joni atau Bu? Gini, kalau bahasa Inggris berbicara, apa saja kriteria penilaian, Pak, Bu? Siapa teman-teman yang guru bahasa Inggris? Coba, siapa yang bisa menyampaikan? Untuk pengenalan diri, apa saja kategori penilaiannya? Coba, silakan. Siapa yang bisa memberikan masukan? Pak Joni, silakan Pak Joni. Kalau berbicara, apa saja kira-kira kalau kita menilai? Bu Supratmini, bagaimana? Kalau mengajar bahasa Inggris berbicara, apa yang menilai? Kalau speaking biasanya pronunciation-nya, Pak. Pronunciation lagi? Voice-nya? Voice, oke. Lagi apa lagi? Comprehension, lapangan pronunciation. Performance-nya. Performance, oke, cukup. Nah, sudah punya, cukup 2 saja, Bu. Oke. Nah, yang pertama adalah performance. Nah, performance. Kriterianya, kriteria titelnya dah speaking, kan ini speaking. Speaking. Jadi inilah rubrik untuk menilai speaking. Nah, kriteria pertama performance. Nah,
berapa nilai untuk ini performance-nya? Oke, 5 kategori nilai. Oke, contohnya worst. Oke, saya pakai bahasa Indonesia saja. Kurang baik. Oke. Penampilan kurang baik. Perlu ditingkatkan. Oke. Seperti ini. Poin nilainya berapa? Oh, saya kasih 1 saja. Oke, kalau kurang baik. Oke, 2. Cukup baik. Penampilannya baik. Dan lugas. Seperti ini. Lagi, saya kasih poin lagi. 3. Baik. Baik. Bisa pakai bahasa Indonesia. Penampilan berbicaranya baik, mudah dipahami, dan percaya diri. Seperti ini. Tambah lagi, keempat, kategori keempat, 4, sangat baik, sempurna, seperti itu, sempurna. Seperti pembicara turis, seperti turis ngomong, boleh seperti ini. Seperti orang asing atau penutur asli ngomong. Oke. Ibu Bapak pernah buat begini, Pak? Ini enak sekali, Bu. Jadi kalau membuat seperti ini. Nah, sekarang setelah tampilan performance tadi Bu Suprat ini mengatakan, oh ada lagi Pak apa namanya, kriteria selanjutnya adalah apa namanya, setelah performance itu adalah gini, performance itu penampilan ya. Oke, ya sekarang speaking ini apa namanya, ininya apa namanya, pronunciation-nya. Oke, pronunciation. Oke, pronunciation. Nah, oke, pelafalan. Kita lihat pelafalan bahasa Inggris. Nah, terus di sini kasih nilai 1, sama seperti di atas. Oke, kurang baik, kurang sesuai. Di sini tulisannya pelafalan susah dipahami. Oke, tambah lagi. Apa sih fungsinya ini? Nanti saya kasih tahu, Bu, ya. Kurang sesuai. Ini cukup sesuai. Pelafalan cukup dipahami. 3, pelafalan sesuai. Oke, mudah dipahami. 4, pelafalan seperti itu. Tugaskan. Ini nilainya saya yang banyak kedua. Saya Pak Ibu saya baca dulu tugasnya Bu Supratmini. Oke, tugas yang dikumpulkan seperti ini. Jadi caranya seperti ini. Tinggal ini aja diwarnai, Pak. Ini aja. Seperti nanti otomatis nilai keluar, Pak. Keren, Pak. Cuma begini-begini aja. Ini aja, Pak. Jadi otomatis nilai keluar, Pak, di atas ini. Oh, keren, Pak. Jadi seperti ini, ya. Nah, Ibu Bapak juga bisa berikan komentar. Ibu Bapak juga bisa nampung komentar yang akan diberikan ke siswa. Nampung komentar. Kok aneh ya? Komentar kok bisa ditampung? Ya bisa, Pak. Jadi bisa sekali. Nah, saya akan tampung komentar saya.
Oke, add to bank. Very good. Very good. Task assignment. Add. Nah. Oke, ini kita punya bank-bank komentar, Bu. Jadi di Google Classroom versi akun belajar itu Ibu Bapak punya namanya bank komentar. Jadi tidak usah. Your assignment, okay, should be revised. Okay. Add lagi. Oke, apa lagi? Oke. Excellent. Nah, cukup 3 aja ya. Nah, seperti ini. Oh, saya mau kasih ini. Kasih komen ya. Nah, saya kasih copy aja komennya di sini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah setelah Ibu Bapak menilai, oke, menilai ini tugas siswa. Selanjutnya adalah Ibu Bapak kan sudah memberikan nilai ke siswa. Ini sudah dikasih nilai. Oke, set. Jadi kembalikan, nanti ingat kembalikan nilai siswa, karya siswanya ini. Oke, saya sudah kembalikan nilainya ke Bu sini. Apa namanya, Bu Supratmini. Oke. Supratmini ya. Oke, selanjutnya saya kasih nilai yang lain lagi. Oke, Bu Supratmi. Bu Supratmi. Nah. Oke, Bu Supratmi. Oh, Bu Supratmi bagaimana ini? Oke, saya cek dulu Bu Supratmi. Wah, keren Bu Supratmi, tugasnya bagus sekali. Oke, luar biasa. Oke, oh ini Bu Supratmi kurang ininya, linknya. Oke, nah karena saya kasih begini. Oke, oh komen. Kasih aja komen Bang, soalnya ambil. Oke. Oke. Bu Supratmi. Ya, jadi ada yang dinilai di sini. Bu Supratmi. Ya. Nah, jadi apa namanya, kita bisa memberikan komentar nilai daripada yang kita berikan seperti ini. Return. Ya. Jadi seperti ini Bu. Tapi kalau ini saya salah melaksanakan pemeriksaan dari siswa, bisa enggak saya perbaiki nilai siswa? Boleh Pak. Ini oke, klik aja. Oke, ini seperti ini bisa diperbaiki Pak. Jadi seperti ini. Oke, contohnya ini saya cek kembali. Katanya Bu Supratmi sudah diperbaiki. Oke, seperti ini. Oh, sudah diperbaiki. Oh, jadi 875. Oh, kasih komen ya, kasih komen. Jadi wah, tugasnya sudah diperbaiki Bu. Komen-komen seperti ini sangat penting sekali Bu Bapak ya kalau diberikan ke siswa. Tujuannya kenapa komen itu penting sekali diberikan ke siswa? Supaya anak-anak itu merasa bahwa tugasnya itu diperiksa. Ya, Ibu Bapak bagaimana kemarin? Apakah Ibu Bapak sudah memeriksa dan memberikan komentar kepada tugas siswa? Ini penting sekali Pak. Jadi memberikan komentar seperti ini. Ya. Oke, kita kembalikan. Nah, seperti ini. Jadi apa namanya? Ini yang sangat sering dilupakan Ibu Bapak, yaitu memberikan komentar terhadap karya siswa. Karya siswa ya. Oke, tugas sudah. Kemudian kalau Ibu Bapak mau kasih ulangan, oke, kasih ulangan berupa kuis, klik aja quiz assignment. Nah, contohnya penilaian harian. Jadi di sini penilaian harian. Penilaian harian KD 3.1. Topiknya adalah self introduction. Tanggal 26 terakhir. Kenapa penilaian harian itu kita kasih waktu begini Bu, Bapak? Dalam masa PJJ ini kadang sering sekali anak-anak itu karena kesibukan di rumah dia membantu orang tua, jadi dia hanya bisa mengerjakan ulangan malam hari. Pagi mereka harus mengerjakan tugas orang tua seperti yang di desa-desa Bu ya. Mereka harus mencari makanan sapi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya pembelajaran PJJ itu pembelajaran yang fleksibel Bu.
plan pembelajaran yang fleksibel. Jadi mereka kapan punya waktu untuk mereka belajar secara mandiri. Ya, kalau sudah dijadwalkan oleh sekolah, ya bagus sekali, Pak. Tapi berikan fleksibilitas ketika proses pembelajaran terjadi. Jadi kenapa? Karena anak-anak belajar di rumah itu tantangannya sangat banyak, terutama membantu orang tua, Pak. Kemudian di sini kalau tugasnya itu berupa karangan teks itu bisa dicek plagiarismenya, Pak. Plagiarismenya itu artinya keaslian tugasnya, tidak dia nyontek seperti itu. Oke, silakan klik link Google Form di bawah untuk tes. Oke, klik aja ini blank quiz. Oke. Nah, Ibu Bapak buat quiz. Ini Google Form kan sudah kemarin saya kasih informasi tentang caranya, Pak ya. Caranya. Jadi ini saya tidak lanjutkan tentang blank quiz ini. Ibu Bapak sudah tahu caranya membuat quiz menggunakan Google Form. Oke, caranya saya sedikit aja, 5 menit aja. Pertama, kasih judul penilaian harian KD 3.1. Oke, judul. Nah, ini penilaian harian KD 3.1. Oke, lengkapi data pribadi. Jadi Ibu Bapak, ulangan itu pertama, slide pertama ini adalah melengkapi identitas. Yang pertama nama biasanya dia short answer, diwajib ini dilengkapi, kemudian kelas. Oke, kalau Bapak mengajar kelas paralel, contohnya ini 9A, 9B, 9C. Oke, ini wajib. Kemudian absensi, kemudian answer seperti ini required. Oke, setelah itu isi token, Pak. Token itu hanya password, Pak ya. Token itu supaya anak-anak tidak banyak nyontek. Jadi ada passwordnya gitu. Jadi caranya masukkan ke sini required, kemudian jadikan description, isi description. Mintakan password. Mintakan password ke ke guru. Nah, minta password ke guru. Kalau merasa biar tidak capek, isi aja di sini tulisan password ing 123. Seperti ini. Seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, klik validation. Jadikan ini teks. Ketik ini ing 123, ketik juga di sini ing 123. Oke. Ini passwordnya. Selanjutnya bagaimana? Buat sesi kedua berupa tempat soal. Ini klik Pak ya, add section. Ini klik add section. Nah, soal. Baru di sini kita buat soal. Pilihlah jawaban. Tepat. Oke. Nah, silakan pertanyaannya apa? Siapa nama presiden kita? Pertama, begitu. Pertama, oke. Oh, isi fotonya, saya ingin isi fotonya. Oke, cari aja di sini. Ini klik Pak ya. Oke, foto di Google Image, yaitu fotonya Pak Soekarno, almarhum. Klik aja sini, insert. Otomatis ada fotonya Pak Insinyur Soekarno seperti ini. Pak, kalau saya guru matematika bagaimana Pak? Oh, guru matematika dia harus ada tambahan namanya equatio. Ini namanya equatio. Ini untuk guru matematika. Ya, guru matematika namanya equatio. Ini khusus untuk guru matematika ya, tapi saya bukan guru matematika, jadi saya jarang memakai ini. Jadi equatio. Jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya apa Ibu Bapak? Nah, selanjutnya Ibu Bapak harus buat jawaban di sini. Jawaban, contohnya Bung Karno, kemudian SBY, Jokowi, cukup tiga aja ya, Jokowi. Seperti ini. Nah, ini kan belum jadi kuis. Jadikan kuis Pak, tekan setting, kemudian jadikan kuis, make kuis, udah. Ini saya hilangkan saja, kemudian save. Nah, oke, ini lihat. Kalau restricted ini saya hapus saja. Jadi siapapun bisa melihat kuis ini seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana? Ini kita cek dulu Pak.
ini kan belum jadi kunci jawaban. Ini klik answer key. Oke, ini jawabannya Bung Karno. Oke, jika benar jawabannya 100 seperti ini. 100 cukup dan seperti ini. Nah, klik send. Oke, sekali lagi klik send, kemudian ini. Copy URL-nya, kasih ke WA anak-anak atau masukkan ke Google Classroom-nya. Oke, ke Google Classroom Ibu Bapak. Pak, nanti disimpan bagaimana? Ini simpan otomatis di drive, Pak. Plus saja nanti buka di My Drive-nya, nanti otomatis soalnya di My Drive. Coba buka My Drive-nya. Nanti otomatis di My Drive soalnya. Nah, Ibu Bapak buka My Drive-nya. Nah, ini soalnya, Pak. Jadi jangan takut hilang, Pak, soal Ibu Bapak. Oke, kembali lagi. Mau perbaiki silakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah, oke, kita kembali ke sini. Oke. Nah, kita kasih jadwal. Kalau mau kasih jadwal, silakan. Kalau langsung diteskan, silakan. Assign. Seperti itu. Nah, oke. Coba kita lihat. Nah, otomatis dia sini. Oke. Nanti anak-anak kita akan jawab seperti ini. Oke, contohnya Agus, kelas 9A. Absensi 1, token ping 1, 2, 3. Next. Oke, next. Kemudian jawab, Bung Karno. Submit. View akurasi. Oke. Kita melihat hasilnya. Nah, sudah. Hasilnya di mana nanti? Hasilnya kita lihat di sini di My Drive. Buka My Drive. My Drive-nya. Di Drive saya buka. Nanti buka Google Form-nya yang tadi yang berisi kuis. Seperti ini. Oke, setelah itu klik respon. Nah, respon diklik. Klik respon. Oke, create. Nah, di sini otomatis nanti akan terlihat hasilnya. Ya, nilai 100. Keren sekali. Gampang sekali, Pak. Mau ngecek kesalahannya ada di sini. Oh, keren sekali, Pak. Oke, kalau Bapak mau, contohnya ada banyak siswa, ini aja disortir, Pak ya. Sortir namanya ini. Create filter. Create filter. Ini bisa disortir. Oke, nama siapa, kelas apa, ini tinggal klik aja, Pak. Gampang. Disortir dari nomor urut absen besar, kecil, gampang, Pak. Jadi ini keren sekali, Bapak, Ibu. Jadi penggunaan penilaian harian melalui Google Classroom, Google Form itu sangat keren sekali, Pak. Nah, Pak, penilaian sudah, oke. Penilaian harian sudah. Pak, saya ingin kasih Google Meet, Pak. Bagaimana? Google Meet. Oke, kasih Google Meet. Ini Meet-nya. Ini Meet-nya belum diaktifkan, Pak ya. Oke, saya ulangi lagi. Oke. Meet, klik Meet. Nah, got it. Nah, ini klik generate Meet link-nya ini diklik. Generate Meet link-nya ini diklik. Nah, ini copy. Langsung masukkan ke sini. Oke. Tugas. Kenapa? Karena ini tugas meeting ya. Link. Oke, link. Oke, add link. Meeting KD 3.1. Oke. Silakan klik jam 9. Nah, kalau Ibu Bapak membuat Google Meet dari Google Classroom harus isi waktunya, Pak ya. Kenapa? Karena dia itu berbeda dengan kalau Ibu Bapak membuat meeting dari, kalau ini kan tidak dinilai dia. Oke. Kalau Ibu Bapak buat dari Google Calendar, kalau Google Calendar seperti ini Google Calendar, meet-nya dia bisa dibuat tanggal jam berapa kalau di sini di Google Calendar. Pak, kalau Google Calendar dia terhubung dengan Google Classroom, Pak? Iya, otomatis terhubung, Pak. Kalau Bapak membuat Google Calendar menggunakan Google Meet menggunakan Google Calendar, dia nanti buat secara otomatis dia akan terkoneksi seperti ini. Oke, seperti ini. Create seperti ini. Nah, nanti cari di sini. Di sini. Oke. Oh, siswa belajar Banjar ini Bapak Inggris. Ini klik aja. Boleh cara dua, Pak. Boleh cara menggunakan Google Classroom, boleh menggunakan Google Calendar kalau Ibu Bapak mau menambahkan Google Meet. Paham Ibu Bapak kan? Nah, gampang sekali, Pak. Jadi pembelajaran akun belajar ini sangat keren sekali, Pak. Oke. Jadi Ibu Bapak sudah punya satu materi ini, meeting, penilaian, tugas, apalagi satu kurang, absensi. Udah cukup. Nah, sekarang tugasnya ini di print screen, masuk ke sini. Gampang sekali, Pak.
Jadi sangat gampang sekali membuat Google Classroom seperti ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, oh Pak, saya ingin melihat hasil nilai siswa di mana Pak? Saya ingin mengunduhnya Pak. Oh, mengunduhnya di mana? Oke, saya kasih contoh yang dulu. Kasih contoh Google Classroom saya yang dulu ya. Oke. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Google Classroom yang saya punya dulu. Oke. Nah, meskipun terbatas fiturnya, tapi saya sangat syukur sekali ada Google Classroom. Ya. Jadi saya tidak capek-capek gini. Nah, saya pakai yang ini. Nah, ini aja lah. Nah, nilainya di mana, Pak? Oke. Nilainya ya di sini nilai. Nilainya ini seperti ini, Pak. Ya, saya nilainya seperti ini. Tidak diklik nilai, nanti nilai yang masuk seperti ini dia akan disusun, Pak. Disusun nilainya. Ya, disusun nilainya seperti ini. Oke. Disusun nilainya seperti ini. Oke. Nah, Pak, saya ingin mengunduhnya bagaimana, Pak? Mengunduhnya, gampang sekali. Ingin mengunduh nilai itu gampang sekali. Oke. Coba Bapak masuk ke Google Classroom-nya ini, coba klik ini. Oke, di sini udah ada nilai. Nah, ini diserahkan. Nah, coba yang ini klik nilai. Di sini ada tulisan ini, gear ini. Apakah Ibu Bapak mau mendownload semua nilai atau nilai yang ini saja? Ya, saya ingin mendownload dan pindahkan ke Google Spreadsheet. Ini klik. Oke. Nah, nanti dia akan di-download semua nilai. Tunggu. Ya, jadi Ibu Bapak mendownload nilainya. Nah, ini Pak. Sudah selesai. Ibu Bapak tinggal cek. Oke. Nilai atas nama Kusuma Dewi, emailnya ini, berapa nilai KD ini, berapa. Oke, sekarang Ibu Bapak tinggal rekap aja. Wah, keren sekali Bapak. Jadi seperti itu. Jadi per KD enggak dia per KD? Per KD dia. Per KD. Mohon ulang Pak cara ngecek nilai tadi Pak. Oh ya, ngecek nilai. Oke, bagus sekali Bapak. Ya. Nah, saya kalau ini kan masih kosong Pak. Jadi saya pakai Google Classroom yang dulu Pak nih. Di kelas saya dulu. Karena yang dulu yang itu punya sudah saya kasih nilai ke anak-anak. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak klik grade ini, itu bentar dulu, masuk ke ini. Google Classroom saya yang dulu, yang lama. Ya. Nah, jika Ibu Bapak tidak ingin notifikasi dari Google Classroom masuk ke email, ini centang Pak ya. Mumpung saya ingat, ini centang. Sehingga dia tidak masuk ke email Ibu Bapak. Oke, saya masuk ke sini dulu. Kelas bahasa 1. Seperti ini. Nah, kalau Ibu Bapak masuk ke sini, ada ini namanya penilaian. Oke. Di sini kita bisa poin nilai, total nilai, ditampilkan nilai semua, ini bisa kita atur di sini, Pak. Ya, di aturan. Nah, selanjutnya bagaimana? Oke, saya ingin melihat nilai, Pak. Nilai katanya. Oke, untuk melihat nilai, kalau kita klik nilai ini, dia akan ditampilkan seperti ini, Pak. Semua seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Ditampilkan. Nah, di sini ada namanya gear, Pak. Gear. Gear, Pak ya. Di atas nilai Ibu Bapak itu ada gear. Gear itu kayak apa ya? Ya baut itu Pak, itu diklik. Nah, oke, baut itu. Tapi dia kalau ini diklik dia akan muncul seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, klik aja begini Pak. Contohnya begini. Caranya adalah Ibu Bapak klik nilai. Setelah itu di sini akan ada nilai-nilai. Nilai-nilai Pak ya di atas ini. Nilai. Terkumpul semua Pak nilainya. Oke, saya ingin mendownload nilai. Klik aja satu nilai dulu Pak. Yang ini aja dulu. Make a sentence. Ini klik. Oh, saya yang ini. Nah, ini. Membuat pengumuman hasil pas. Nah, saya ingin mengklik nilai ini, mendownload nilai ini. Ini klik Pak, ada tanda pensil ini, tanda gear, baut. Ini diklik Pak. Nanti dia klik aja ini, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, nanti dia otomatis akan menyalin semua nilai Bapak ke Google Spreadsheet seperti itu. Jadi sangat gampang sekali Pak. Jadi Ibu Bapak muncullah otomatis Pak. Sekali lagi saya ulangi Pak ya. Oke, caranya adalah
Oke, saya pilih kelasnya, klik nilai, sudah. Kemudian klik salah satu nilai dulu. Klik salah satu nilai dulu. Oke. Oh, saya ingin nilai ini. Nilai latihan praktek ini. Sudah. Oke. Yang selanjutnya apa? Ini klik tanda logo simbol gear atau apa namanya? Baut. Nah, baut ini klik. Nah, salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, seperti ini. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Kita tunggu. Nah, muncullah semua nilainya, Pak. Wah, keren sekali, Pak. Jadi seperti ini, Pak. Ya. Jadi sangat keren sekali, Bapak. Jadi saya percaya Ibu Bapak bisa melaksanakan. Pak, saya ingin melihat tugas-tugas siswa di mana, Pak, nilainya. Oh, tugas-tugas siswa itu nilai. Kalau Bapak kan kumpul ini. Ini kan tugasnya. Ini diberikan. Nanti akan seperti ini. Siapa ya? Mana ya? Saya kasih contoh yang ini aja lah. Tugas siswa, view assignment, ya. Oke. Nah, ini tugas siswa terkumpul semua seperti ini, Pak. Gini. Wah, keren sekali, Pak. Jadi sangat bagus sekali, Pak. Jadi Bapak tinggal klik, kasih nilai, kasih komentar, kembalikan. Ingat, klik kembalikan, Pak. Return itu kemana? Apa sih artinya? Return itu artinya begini. Setelah kita nilai, siswa itu tahu bahwa berapa mereka dinilai. Kalau ada kesalahan, dikembalikan juga untuk mengetahui apa kesalahan dia. Ingat, berikan komentar seperti itu, Pak. Jadi apa ya? Sangat bagus sekali, Pak. Fleksibel. Jadi akun belajar.id dengan menggunakan Google Classroom dari belajar.id ini sangat bagus sekali, Pak. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum saya jelaskan tugas hari terakhir hari ini. Dan besok ada Google Meet terakhir, Pak, ya. Google Meet hari Kamis ini khusus untuk jam 9 juga untuk memberitahukan pembuatan laporan akhir, Pak. Karena Ibu Bapak harus membuat laporan akhir. Laporan akhir, Pak, ya. Laporan akhir. Laporan akhir ini akan dikirimkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bagaimana caranya? Gampang sekali. Cuma ngidemin, Pak, jujur. Cuma ngidemin aja. Nanti saya besok, Ibu Bapak, saya harapkan hari Kamis, kalau tidak bisa ada halangan, saya kasih link aja, link laporannya. Besok cuma saya jelaskan aja. Ya, sebentar, tidak lebih dari 15 menit, setengah jam, Pak. Sebentar aja, ya. Nah, Ibu Bapak, jika ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu Bapak. Oke. Tentang Google Classroom, ada yang ditanyakan, silakan. Tugas kedua. Pak, sebelum lanjut, Pak, Tiang nanya cara ngupload tugasnya, Pak, di mana, Pak? Ngupload tugas. Oke, saya pinjam salah satu gini ya. Salah satu apa namanya? Oke, saya pinjam gini ya. Pinjam akun, Pak, ya. Mohon maaf ini kalau saya enggak pinjam akun, saya enggak bisa masuk ke sini apa namanya. Oke, saya pinjam akunnya siapa ini? Oke, kemarin ada yang kasih akun. Pinjam akun ini. Ntar dulu, Pak, ya. Saya pinjam akun dulu, Pak. Ntar dulu saya pinjam akun sebagai siswa. Kalau sebagai guru saya tidak bisa. Oke. Oke, ntar Pak, ya. Saya akan masuk sebagai siswa, Pak. Laptop kamera tidak mau diklik, Pak. Kemungkinan coba restart aja dulu, Pak. Tidak masalah itu. Restart aja, Pak. Di restart dulu, Pak. Join, Pak. Oke, saya masuk ke akun orang, ya. Saya pinjam. Oke, karena harus pinjam kalau supaya bisa masuk. Oke. Saya pinjam akunnya Bu Sudiani. Mohon maaf Bu Sudiani, saya pinjam akunnya karena saya harus menunjukkan seperti apa contohnya. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, saya share screen dulu, Pak. Oke, supaya ini ada. Oke, saya share screen. Oke. Nah. Oke, sudah kelihatan akunnya Bu Sudiani, ya. Oke, Bu Sudiani, saya pinjam akunnya Bu Sudiani. Nah, ini adalah Google Drive dari Ibu Sudiani. Oke, saya masuk Google Classroom-nya Bu Sudiani. Ya. Bu Sudiani sudah ngumpul tugas, ya?
Oke, nah ini saya klik kelas saya. Oke, saya klik kelasnya saya. Kemudian klik tugas kelas. Oke, klik meeting kedua, tugas hari kedua. Oke, kita klik lihat tugas Pak ya. Oh, Ibu Sudiani sudah ngirim. Oke, saya batalkan aja dulu Bu ya. Oke, batalkan. Nah, caranya Ibu Bapak klik ini Pak, ini klik. Klik ini. Saya ulangi. Kalau sudah masuk ke sini, Ibu Bapak klik tugas Anda. Klik tugas Anda. Di atas sini ada tulisan klik tugas Anda. Ini diklik. Nah, setelah itu masukkan screenshot daripada ini, Google Docs, Google Slide, Google tugas Google ke sini. Ibu Bapak kan tadi membuat tugas, oke? Jadi Ibu Bapak ini untuk menaruh tempat gini Pak ya, menaruh tempat tugas, oke? Saya ulangi aja dulu. Ini saya tunggu internetnya. Jadi seperti itu Pak. Oke. Nah, yang pertama adalah tugas doc. Ya, tugas doc itu screenshot atau ini. Oke, screenshot dulu ini. Oke, screenshot, print screen, kemudian masuk ke tugas yang ini, kemudian saya taruh di slide nomor 2. Slide nomor 2. Oke. Tugas apa namanya ini? Oke, ini bahasa Indonesia pakai ibunya ya. Tugas doc. Oke, setelah itu lanjut ke tugas slide. Ada di slide 4 saya taruh. Oke, ini sudah selesai, saya tutup. Kemudian tugas doc. Oke, slide. Oke, yang ini tugas slide-nya. Oke, saya print screen juga yang ini taruh di sini. Tugas slide. Nah, ini diperkecil begini caranya. Ini. Oke. Set. Oke. Sudah. Tugas 2. Oke. Kemudian tugas link. Oke. Kalau ini sudah tutup. Lanjut ke tugas link. Nah, linknya aja buat klik send atau kirim. Kemudian klik ini. Tanda download ini. Copy. Share linknya di sini. Oke. Di slide 6. Link. Oke, link Google Form. Wah, selesai Pak. Google. Tugas 2-nya itu berkali Pak. Kurang dari 1 menit udah selesai Pak. Udah simpen dah. Ya, simpen dah ini. Nggak dikirim Pak. Ada tulisan ya simpen aja. Nah, setelah itu baru klik serahkan. Serahkan klik Pak, serahkan. Selesai dah Pak tugas Google-nya, Google Class. Wah, Bu Sudiani, 1 menit sudah selesai tugas Google Classroom, tugas hari keduanya. Gampang Pak, ada yang susah ini? Gampang ya? Iya, Pak, sudah. Oke, gampang sekali. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu Sudiani, saya pinjam akunnya. Selanjutnya saya kembali. Terima kasih Pak. Oke, ya Bu Sudiani sudah 100 dapat Bu. Ya, jadi Ibu Bapak, tugas kedua tugas hari ini apa sih? Saya kasih tahu dah tugas hari kedua. Tugas hari kedua saya luncurkan jam 1, tapi saya kasih tahu sekarang dah. Biar ada kebingungan itu. Tugas hari ketiga, kenapa sih ada tugas Pak Budi ini ada tugas banget. Begini Bu, jadi tugas ini supaya kita panitia Disdikpora Kabupaten Buleleng seberapa paham Ibu Bapak memahami materi kita seperti itu. Nah, untuk di tugas ketiga hari ini, itu kami akan berikan seperti ini Pak. Sama, gampang sekali. Tidak susah. Ya, tidak susah Pak. Jadi, hari ini juga pun ada tugas, tapi ini adalah tugas hari ketiga. Oke. Nah, ini saya masuk ke Google Classroom. Oke. Tugas hari ketiga, ini saya masih simpan dalam bentuk jadwal. Oke. Tugas hari ketiga seperti ini Pak. Nah, tugas hari ketiga gampang sekali Pak. Udah tadi sudah jelas. Yang pertama adalah buatlah tugas 5 kategori Gmail.
yang berisi utama, sosial, update, forum, dan berisi label. Hei, selesai dan screenshot langsung di sini. Taruh di slide kedua. Paham kan? Kemudian tugas ketiga, buat Google Calendar dengan adanya meeting Google Calendar. Ada tulisan join with Google Meet. Ah, ini screenshot. Taruh di sini. Oh, selesai. Terus tugas ini selanjutnya, membuat Google Classroom. Terdapat tugas materi dan Google Meet. Screenshot. Taruh di sini. Selesai hari ini tugasnya, Bu. Jadi sangat cepat sekali, Bu. Tidak susah, Bu, tugas untuk hari ini. Gampang sekali, Bu. Ya, oke, ada susah enggak kalau Ibu Bapak mengerjakan tugas hari ini, Pak? Ada yang susah enggak? Tolong disampaikan hari ini. Tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk classroom-nya kan belum ada siswanya. Ya. Setelah kita buat isinya dulu ya, tugas, materi dan lain. Ini aja dulu, Pak. Enggak usah siswa, isi saja. Karena yang kami minta hanya isinya saja, Pak. Ini aja. Seperti ini. Ada materi, ada tugas, ada Google Meet, itu aja, Pak. Cukup. Oke, seperti tadi. Oke, cukup, Pak. Tidak susah-susah, kami itu minta tugas tidak susah. Artinya ini dasar-dasar sudah dipahami oleh guru-guru se-Indonesia seperti aja. Oke, tidak muluk-muluk tugas kami, Pak. Oke. Nah, apa lagi? Nah, Ibu Bapak, jika Ibu Bapak sudah menyelesaikan tugas ketiga ini, Ibu Bapak tolong klik yang ini. Checklist kemampuan final Anda. Checklist kemampuan final Anda. Di materi meeting ketiga ada tulisan checklist final kemampuan Anda. Klik ini, cari nama Ibu. Cari nama Ibu. Sekali lagi cari nama Ibu dan Bapak. Oke, contohnya kita mulai dari paham. Apa sih tujuannya Pak Budi ngasih gini? Ini semua ngasih juga, Pak. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui kemampuan Ibu Bapak sampai kemana. Itu. Paham. Ibu Bapak pahamnya sampai di mana? Oke, itu maksudnya pahamnya. Oke, cari nama Bapak. Contohnya Pak Agus Primata. Oh, Pak Agus sudah mengisi. Sudah kemampuannya 87%. Wah, keren sekali. Pak Agus nanti mendaftar sebagai Google Master Trainer ya, karena kami kekurangan orang. Kekurangan orang, Pak, untuk jadi Google Master Training. Karena jujur saya terus saja ditelepon sama sekolah-sekolah lain untuk mendampingi mereka di SMA. Kami itu kekurangan di Buleleng itu adalah Google Master Training SD, Pak, sama SMP. Karena kebanyakan orang guru SMA, Pak. Itu masalahnya. Pak Budiono, klik aja, Pak, ini. Centang. Wah, muncullah 5%. Cari namanya, Pak, ya. Oh, Bu, Pak Gede Sarvigiana, 100%. Keren. Nah, lanjut ke pakai. Berapa persen Ibu Bapak memakai akun belajar.id ini? Berapa persen? Belajar mandiri, budaya kolaborasi, berapa persen? Silakan. Sebulan berapa kali, seminggu berapa kali, untuk apa tugasnya dipakai? Silakan isi di sini. Silakan diisi sini. Nah, kemudian proses ini artinya, oke. Ini saya ganti dulu, ini tanggal. Ini bukan tanggal, ini tanggal berapa ya? 21/11/2020. Oke. 21 Pak Komar. Karena sekarang saya salah ini posisinya, makanya November, berarti ini tanggalnya di tengah-tengah ini. 12 ya? Oh ya bener lah. Pantesan saya lupa ini kok 12. Sini. Ini saya salah tanggal ini. Bapak ini tanggal 23, 24, 22, 21. Oke, ini untuk ngecek hariannya ya, hariannya. 21, 22. Oke, seperti ini. Tolong dilengkapi kelas ini. Oh, seperti ini aja, klik. Selesai. Dah 100% paham. Oke, silakan ini sambil jalan, Pak, ya. Kami tunggu sampai hari ya Jumat lah. Kamis, Pak. Karena hari Sabtu ini Minggu sama kami harus backup dan kami serahkan nama-nama Ibu Bapak ke Dinas Kabupaten Provinsi Kabupaten Buleleng untuk mendapatkan sertifikat. Tolong absensi yang kami share di WA itu diisi, Pak, ya. Absensi itu tolong diisi di WA. Nah, terus tugas akhirnya apa? Sebelum lanjut, Pak, absensi di mana, Pak? Apa, Pak? Absensinya di mana? Oh, saya taruh di sana. Sebenarnya sudah saya taruh di sini, Pak. Absensinya sudah saya taruh di sini. Di classwork di sini. Di absensi ini, daftar hadir minggu ketiga. Minggu ketiga. Ini yang baru. Dan juga di WA.
Atau paling baik ini yang di WA Pak ya, saya sudah kirim yang ini, yang ada gambarnya Pak Astike, Pak Kepala Dinas. Ya, saya sudah, kalau mau diulang saya akan ulang kembali absensinya ini, saya share di sana, di apa namanya, di WA. Karena ini absensi yang akan disetor ke Pak Kepala Dinas untuk Ibu Bapak mendapatkan sertifikat 32 JP. Gampang kan pelatihannya Pak? Dapat sertifikat 32 JP lagi Pak. Dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas kita. Seperti itu Pak. Jadi saya share lah ini. Swastiastu Pak Komang. Ya, swastiastu Ibu. Begini, melanjutkan yang tadi yang membuat classroom untuk peserta didik. Ya. Saya kan sudah membuat classroom, tapi di email yang pribadi. Bisa enggak yang itu dipakai? Ibu, karena ini sudah nanti ada gerakan daripada pusat menggunakan akun belajar.id dan semua siswa juga akan memberikan akun belajar.id, silakan Ibu Bapak membuat Google Classroom di akun belajar.id. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak Komang. Ya, karena ini adalah gerakan bersama dari Kemdikbud. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi absensinya di sini Pak ya, yang ada foto Pak Astike. Karena saya harus menyerahkan bukti fisik pelatihan ini ke Dinas Kabupaten Buleleng. Jadi supaya saya benar Pak Budi melaksanakan pelatihan, apa bukti fisiknya, tugas dikerjakan dengan baik, absensi sudah saya store kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng. Jadi seperti itu Pak. Nah, tugas akhir ini aja satu. Tugas akhirnya adalah membuat laporan. Ini boleh dikerjakan besok boleh ya. Tugasnya cuma ini aja. Masukkan email address Ibu Bapak, nama lengkapnya, email G-Suite-nya, belajar.id, email pribadi, tingkat jenjang, sekolah apa, negeri, swasta, jabatannya Ibu sebagai guru, oke, nama institusinya, nama sekolah, NPSN. NPSN itu ada yang 501 yang itu Pak. Nama sekolah SD, NPSN, nomor pokok statistik nasional sekolah. Kemudian bagaimana pelatihannya hari ini, tolong nilai Bu ya, apakah saya kurang memuaskan untuk Ibu, bagaimana, silakan di sini Bu. Ya, oke, saya bingung dengan penjelasannya Pak Budi, silakan di sini, jujur aja enggak apa-apa Bu, tapi jangan jelek-jelek Bu ya, karena saya nanti dipecat dari Google Master Trainer. Nah, oke, kemudian asal provinsi, nah di sini Ibu pilih nama trainernya saya, Komang Budiarjo. Di Bali itu ada banyak Bu, tapi pilih yang nama saya, Komang Budiarjo. Oke, ini. Nah, ini ada Komang Budiarjo. Saya lagi Komang Budiarjo. Jadi, ini saya akan jelaskan lagi besok terakhir sekali untuk pengecekan tugas belajar ketiga sama pembuatan laporan. Karena laporannya begini, laporan tugas akhirnya. Tidak berat, cuma membuat laporan seperti ini. Jadi, mereview kegiatan dan melaporkan saya sebagai Google Master Trainer Ibu Bapak untuk Kecamatan Sawan dan Banjar. Oke, itu ada di sini Pak ya, di sini. Di Google Classroom-nya sudah ada sebenarnya. Itu di sini. Oke, di bagian paling atas, ya, paling atas, meeting hari keempat, report dan tugas akhir ini. Ini silakan boleh hari ini boleh, sampai hari Jumat boleh. Jadi jangan kelewatan ya. Karena ini harus segera. Kalau bisa secepatnya besok sudah selesai mengisi laporan ini. Boleh laporan ini saya duluan? Boleh. Hari ini juga boleh? Boleh. Itu Bu. Jadi besok boleh? Boleh. Jadi boleh seperti apa. Jadi Ibu Bapak silakan diisi laporan tugas akhirnya ini. Mulai, sebenarnya sih diminta mulai besok sih. Besok. Tapi saya mulai sekarang boleh Pak? Boleh. Boleh. Supaya tidak kelupaan, karena ini wajib. Ada tulisan wajib diisi. Karena begini, apa sih laporan akhir ini? Laporan akhir ini adalah nama Ibu Bapak, itu akan di-store di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Benar atas nama guru ini, asal sekolah ini, sudah belajar menggunakan akun belajar.id, sehingga dapat sertifikat 32 JP, itu alasannya ini Bu, 32 JP-nya nanti dikeluarkan oleh pusat, dan ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng sebagai mengetahui. Jadi ini, ya Ibu Bapak, tolong semuanya lengkap ini. Nanti saya akan ingatkan untuk lengkap ini. Nah Ibu Bapak, silakan ada pertanyaan untuk gininya Pak, tugas
minggu ketiganya ini. Silakan, karena ini sudah jam 11.30. Oke. Oke, silakan Pak Kepala Sekolah, silakan. Salam sama Pak Merte, Pak, Sekretaris Koninya. Ya, ada yang mau tanyakan? Ibu Bapak, Bu Supratmi, Bu Sudiani, Bu Ulandari, Bu Kade Artini, rekan yang lain, Pak Budiarnyana, namanya sama ini, Bu Servi, Pak Agus, Pak Kaisa, Pak Kaifid Amrullah, ayo silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Ibu Lohadi bagaimana? Bu Tuti Handayani ada pertanyaan? Sudah jelas? Paham kegiatan untuk tugas belajar ketiga hari ini? Sudah paham Ibu Bapak? Kalau sudah, oke, kita tutup kegiatan hari ini. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Kalau ada kesulitan besok saya, ini khusus saya Bu ya. Kalau Google Master Trainer yang lain itu mungkin cukup hari ini 3 hari, tapi saya besok kasih kesempatan lagi hari keempat jam 9 untuk memperbaiki tugas. Jam 9, ya jam 9. Sebentar aja, mungkin 1 jam atau 15 menit sudah. Oke, terima kasih Bu Bapak. Untuk hari ini saya tutup dengan wassalam, selamat liburan. Oke, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Natal yang merayakan teman-teman dan Happy New Year. Oke, ingat kerjakan tugas hari ini, tugas 3. Saya jadwalkan jam 1 siang sudah saya tampilkan. Kemudian ingat laporan wajibnya dan absensi yang di Diktikpora itu diabsensi segera. Kemudian laporan wajib juga dilaksanakan segera. Karena apa? Karena tugas itu 1 laporan ke kementerian, 1 laporan ke Dinas Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Om Sandi Sanjadi Om. Terima kasih. Kita end hari ini. Bye bye. Oke.